Pada pukul 2 siang, 600 kapal selam pola ajaib kerajaan Gao Xiang Zhenyi akhirnya tiba di muara kanal besar Shenglong setelah melintasi garis khatulistiwa dari Samudra Merah Selatan. Gao Longting, yang berada di ruang komando, memandangi kapal selam Gao Xiang di layar cahaya, yang bagaikan sekawanan serigala. Sorot matanya memancarkan kebanggaan dan keganasan. Menurut Gao Longting, kapal selam berpola sihir sebesar itu bisa menjadi alat tawar-menawar untuk mengalahkan Provinsi Langit. Memikirkan hal ini, senyum dingin muncul di sudut mulut Gao Longting. Yi Fengmo tidak banyak bicara, tetapi para jenderal senior lainnya tampak bersemangat dan berbisik satu sama lain dengan sangat keras. Saya tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Gao Xiang Zhenyi kita bisa memiliki kekuatan bawah laut yang begitu kuat. Pendeta itu sungguh menakjubkan. Siapa bilang tidak aura kapal selam bawah laut ini begitu mengesankan sampai-sampai aku saja takut, apalagi Provinsi Skyrim. Untuk sementara, suara-suara seperti itu terus terngiang di ruang komando. Bisikan-bisikan itu tampak seperti komentar, tetapi niat sebenarnya sudah jelas menciptakan segala kemungkinan dan menyanjung Gao Longting. Di sisi lain, Gao Longting sangat gembira ketika mendengar ini. Selama ia bisa memenangkan pertempuran ini, kerajaan Gao Xiang Zhenyi akan sekali lagi menekan Provinsi Tianji di tingkat militer. Selama situasi saat ini dapat dikonsolidasikan, Gao Xiang Zhenyi Guo akan sekali lagi memperoleh keunggulan dengan keuntungan geografisnya yang besar. Sampaikan perintahku untuk membuka terusan besar Shenglong. Semua kapal selam berpola sihir siap menyerang kapan saja untuk menghancurkan Provinsi Langit. Gao Longting perlahan berdiri dan memberi perintah dengan suara nyaring dan kuat. Mengikuti perintah Gao Longting, bahan peledak pola sihir berdaya ledak tinggi yang dipasang di tanah di kedua ujung kanal meledak seketika, dan dalam sekejap, lapisan tanah yang menghalangi air laut seperti bendungan langsung menghantamnya. Saat berikutnya, air dari Laut Pedalaman Risjian dan Laut Merah mengalir deras ke kanal besar. Tak lama kemudian, kedua aliran air itu menyatu sepenuhnya. Dengan dibukanya kanal Shenglong, kandang harimau pun akhirnya terbuka. Xiao Hong, di ruang komando inti, menyaksikan adegan itu melalui layar. Ia menyilangkan jari dan menempelkannya di dagu. Tanpa sepatah kata pun, ia menyipitkan mata sedikit. Tak ada keganasan atau ketajaman dalam tatapannya, hanya ketenangan yang mencekam dan menakutkan. Saat ini, apa peran Xiao Hong sendiri sangat jelas bahwa sebagai panglima tertinggi pertempuran, yang dibutuhkan bukanlah kekejaman, melainkan ketenangan mutlak. Selain Xiao Hong, yang lain juga bekerja tanpa lelah, mengoperasikan instrumen pola ajaib mereka, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengumpulkan berbagai data. Mereka kemudian memberikannya kepada setiap kapal selam di garis depan sesegera mungkin, memastikan komunikasi tetap normal. Seluruh ruang komando inti terasa sunyi senyap saat ini. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan tangan di meja. Adapun kapal selam berpola ajaib yang berada di Laut Pedalaman Lisjian, mereka bagaikan binatang buas yang mengintai, menunggu munculnya mangsa. 3 kapal selam Long Reach Magic Pattern yang bertugas melakukan serangan eksplorasi dengan hati-hati mendekati muara terusan besar dan meneruskan informasi yang terkumpul kepada kapal selam lainnya. Seluruh Laut Pedalaman Risjian kini menjadi jaringan informasi yang kuat, dan setiap kapal selam menjadi titik pengumpulan dan transmisi. Berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Melihat ke sisi lain, 600 kapal selam pola ajaib, yang sepenuhnya terhubung di sepanjang terusan besar Shenglong, tanpa henti, memasuki terusan besar Shenglong dengan suara gemuruh, maju menuju Laut Pedalaman Risjian. Seluruh formasi kapal selam tidak sedetail formasi Sky Province. Formasi ini hanya terbagi menjadi 6 formasi kapal selam yang sangat besar. Kapal selam berpola sihir dikomandoi dengan cara yang sama seperti tank berpola sihir. Tidak ada hierarki sama sekali. Keunggulan mereka terletak pada jumlah absolut mereka. Komandan garis depan yang bertanggung jawab atas sejumlah besar kapal selam berpola ajaib ini bernama Tucson. Sebelumnya, ia menjabat sebagai panglima tertinggi pasukan lapis baja kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Pada dasarnya, ia adalah salah satu dari sedikit perwira senior di kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Saat ini, Tucson, mengenakan seragam pelatih dan berambut abu-abu, sedang duduk di dalam kapal selam berpola sihir inti. Meskipun disebut kapal selam berpola sihir inti, kapal ini sama sekali berbeda dari Tyrannosaurus Rex. Satu-satunya perbedaan adalah pengelasannya dapat dilakukan lebih hati-hati dan kualitas pengerjaannya dapat ditingkatkan. Melihat layar cahaya di depannya, Tucson dapat melihat bahwa ke-6 formasi kapal selam telah memasuki terusan besar Shenglong. Setiap formasi memiliki hierarki yang jelas dan penuh momentum. Ingat, kali ini,
Kita harus mengandalkan keunggulan mutlak kita untuk memberikan pukulan telak ke Provinsi Skyrim dan membangun keunggulan kita di Laut Pedalaman Rizjian dalam satu serangan. Tucson memberi perintah serius melalui pola sihir komunikasi. Tucson juga sangat yakin bahwa pertempuran ini adalah pertempuran terkuat bagi Gao Xiangzhen Yiguo. Jika keunggulan tidak diraih dalam pertempuran ini, metode Gao Xiangzhen Yiguo untuk memobilisasi seluruh bangsa tidak akan bertahan lama. Lagi pula, jika perang berlangsung terlalu lama, pemeliharaan begitu banyak kapal selam pola ajaib pasti akan menjadi biaya yang sangat besar. Tentu saja, saat ini, Tucson tidak terlalu serius. Selama tidak ada kecelakaan besar, lebih dari 600 kapal selam berpola ajaib, bahkan jika ditumpuk, dapat meratakan provinsi langit sepenuhnya. Dengan serangkaian pemikiran ini, Tucson tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit rasa bangga di sudut mulutnya. Kali ini, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Provinsi Langit dan Xiao Hong untuk menahan serangan habis-habisan 600 kapal selam berpola sihir milik Gao Xiang. Gumam Tucson dalam hati sambil menatap layar cahaya. Beberapa jam kemudian, kapal selam pola ajaib Gao Xiangzhen akhirnya melintasi terusan besar Senglong dan langsung memasuki Laut Pedalaman Rizjian dengan iklim yang sangat keras. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa tepat ketika kapal selam berpola ajaib Gao Xiangzhen telah menembus Laut Pedalaman Rizjia sejauh 100 km, awan tebal di langit menghalangi seluruh sinar matahari, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Arus bawah laut yang berulang membuat kapal selam berpola ajaib itu sesekali mengeluarkan suara berderit yang terdistorsi, dan kapal selam itu juga sesekali bergetar pelan. Radius deteksi pola ajaib itu hanya 10 km, jauh lebih rendah dibanding radius deteksi Long Reach. Pada saat yang sama, tepat saat kapal selam pola ajaib Gao Xiangzhen memasuki Laut Pedalaman Rizjian, pola ajaib pemindai yang dipasang di muara kanal besar Senglong semuanya mulai bekerja. Detik berikutnya, menatap layar cahaya di depan Xiao Hong, gambar pindaian holografik kapal selam berpola sihir petir milik kerajaan Gao Xiangzhen perlahan muncul. Saking detailnya, bahkan titik-titik pengelasannya pun terlihat jelas. Keseluruhan Thunder tidak ramping seperti Long Reach, melainkan bersudut dan berbentuk berlian dengan ujung depan yang sedikit melengkung ke atas. Pengerjaannya terasa kasar, dan terdapat sambungan logam di mana-mana. Pelat pelindungnya hanya setebal sekitar 10 cm, hampir 10 kali lipat ketebalan pelindung Long Reach. Pelindung ini tidak menggunakan logam paduan mikron. Bahkan, kecuali beberapa bagian vital yang diukir secara simbolis dengan pola sihir pelindung, seluruh bodinya terbuat dari cangkang besi. Ya dewa, Xiao Hong, yang duduk di kursi utama dengan ekspresi serius, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Dapat dikatakan bahwa Thunder hampir sepenuhnya melampaui ekspektasi Xiao Hong dan jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan Xiao Hong. Karena Thunder dimobilisasi secara nasional, kualitas stafnya tidak merata, terlihat dari pengelasan berbagai bagian, ada yang halus dan ada yang kasar. Sungguh sulit dibayangkan apakah mereka dapat menahan tekanan air tinggi di laut dalam. Kau menantang kami dengan hal semacam ini, mana mungkin? Kiwo mengerjapkan mata dan berkata tak percaya. Mungkinkah ini tipuan? Pasti ada kapal selam berpola sihir canggih di belakang kita, yang sengaja membuat kita lengah, tanya Tinan dengan sangat hati-hati saat itu. 3 kapal Long Reach yang bertanggung jawab atas eksplorasi harus berangkat sesuai rencana awal dan memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Xiao Hong melirik Tinan, lalu memberi perintah melalui pola sihir komunikasi. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintah ini, ketiga kapal Long Reach yang tersembunyi di dasar laut yang gelap perlahan mendekat tanpa suara seperti hantu bawah air. 3 kapal selam berpola ajaib telah menyiapkan 6 jenis torpedo berpola ajaib yang berbeda, termasuk daya ledak tinggi, penembus baja, gelombang kejut, dan sebagainya. Gelombang serangan pertama terutama menguji tidak hanya kemampuan anti-serangan kapal selam pola setan guntur milik negara Gao Xiangzhen, tetapi juga jenis torpedo mana yang paling efektif. Tak lama kemudian, 3 kapal Long Reach muncul dalam jarak 10 km dari kerajaan Gao Xiangzhen secara tentatif, dan telah mengunci ke 6 kapal Thunder sejak lama. Alasan tidak melepaskan tembakan adalah karena Long Reach ingin mengetahui jangkauan pemindaian deteksi Thunder. Melapor kepada komandan, 3 kapal selam musuh baru saja terlihat 10 km di sebelah kiri. Tepat saat Long Reach memasuki jangkauan 10 km, Tucson, yang berada di Thunder One, menerima informasi tersebut. Pada saat yang sama, gambar 3 kapal Long Reach muncul di layar cahaya di depannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ketika Tucson dan seluruh staf di ruang komando kapal selam melihat penampakan Long Reach untuk pertama kalinya, mereka semua tercengang. Bentuk Long Reach hampir sama dengan Thunder, tetapi pengerjaannya 2 tingkat lebih tinggi.
Tampilannya agak datar dan ramping, tanpa sedikit pun bekas pengelasan. Kapal ini terintegrasi sepenuhnya, dan setiap detailnya tampak seperti karya seni yang dipoles dengan cermat. Kapal ini bergerak di air tanpa suara, dan 2 dari 4 peluncur torpedo di bagian depan telah diperpanjang. Apa ini kapal selam? Salah satu staf benar-benar mengeluarkan suara seperti itu, nadanya penuh keheranan. Dilihat dari penampilannya saja, Longreach berkali-kali lebih baik daripada Thunder, memberikan orang kesan bahwa ia merupakan produk dari 2 abad. Meskipun Tucson terkejut, ia sama sekali tidak panik. Lagi pula, musuh hanya punya 3 kapal. Hanya 3 benda kecil seperti ini, dan mereka berani mendekati formasi kapal selam tak terkalahkan milik bangsa Gaoxiang Zenyi kita. Mereka benar-benar mencari mati. Tucson mendengus jijik. Ketiga kapal selam berpola sihir itu terlalu remeh. Kemudian Tucson memerintahkan melalui pola sihir komunikasi formasi kapal selam 6, hancurkan kedua kapal selam berpola sihir itu. Mengikuti perintah Tucson, ke-12 kapal Thunder semuanya mengubah haluan dan berlayar dalam bentuk kipas menuju 3 kapal Longreach, dan membuka peluncur torpedo mereka satu demi satu. Pemandangan seperti itu tentu saja berhasil dikonversi menjadi informasi digital oleh Longreach dan dikirim ke pangkalan Angkatan Laut. Penilaian awal menunjukkan bahwa jangkauan deteksi Thunder sekitar 10 km. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat deteksi ini sama buruknya dengan Thunder. Kemudian, tanpa jeda, ketiga Longreaches meluncurkan 6 torpedo dengan jenis yang berbeda. Dalam sekejap, 6 torpedo melesat bak anak panah yang melesat dari busur, nyaris tanpa hambatan di bawah air. Mereka membentuk lengkungan indah di air yang gelap dan melesat lurus ke arah 12 kapal Thunder yang mendekat dengan kecepatan hingga 1000 km per jam. Menghadapi torpedo berpola ajaib yang melaju dengan kecepatan tinggi, awak ke-12 kapal Thunder tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kecepatan tembak seperti itu jauh lebih tinggi dari yang mereka duga. Tahukah Anda, Thunder kini dilengkapi dengan torpedo berdaya ledak tinggi dengan kecepatan hanya 300 km per jam dan jangkauan 7 km. Dari segi kecepatan saja, torpedo ini 3 kali lebih cepat dari torpedo Gaoxiang Zenyi Guo. Cepat, manfaatkan momen ini dan cegat. Para komandan Thunderbolt segera meneriakkan ini, lalu terdengar serangkaian suara gesekan logam. Silo torpedo terhuyung keluar, berusaha sekuat tenaga mengunci torpedo Longspin, lalu meluncurkannya dengan gerakan yang agak canggung. Seluruh proses itu memakan waktu setengah menit penuh. Torpedo Longspin sudah terlihat ketika ditembakkan satu per satu. Dibandingkan dengan torpedo-torpedo pendek dan kuat dari Skyrim, mereka seperti beruang besar yang bodoh. Namun, ini baru awal dari kejutan Gaoxiang. Hampir ketika torpedo berpola sihir pencegat hendak mengenai sasarannya, 6 jenis torpedo berpola sihir berbeda di Longspin terpisah menjadi 2 bagian, membuang mesin jet bawah air ekornya dan mengaktifkan mesin sprint jarak pendek tahap kedua yang lebih cepat. Mesin ini 2 kali lebih cepat dari mesin konvensional, tetapi kelemahannya adalah jangkauannya yang pendek sekitar 2 km dan sudut belok yang kecil. Ledakan, ledakan, ledakan. Detik berikutnya, serangkaian ledakan bergema di perairan gelap yang sunyi, membentuk bola-bola cahaya merah. Torpedo berpola magis yang diluncurkan Thunderbolt semuanya menghantam mesin Longspin yang terbuang. Bagian depan torpedo menuju sasaran dengan kecepatan yang lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Tucson tentu saja bisa melihat pemandangan seperti itu, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat torpedo berpola ajaib yang terpisah dan bergerak dengan kecepatan super tinggi, ia langsung menarik napas. Ia tak pernah menyangka torpedo pola sihir Skyrim telah mencapai tingkat secanggih itu. Torpedo yang dapat dilepas niscaya meningkatkan kesulitan intersepsi, dan mesin pola sihir tingkat kedua bahkan lebih cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, bola cahaya yang menyilaukan muncul di lambung ke-6 kapal Thunder, menerangi dasar laut yang gelap. Kemudian terdengar gemuruh dan suara ledakan rendah, dan gelombang kejut yang dahsyat bahkan membuat kapal selam di sekitarnya bergetar tak terkendali. Melihat ke-6 kapal selam Thunder yang terkonsentrasi, mereka menunjukkan berbagai bentuk kerusakan. Beberapa kapal selam langsung tertembus lambungnya, beberapa sambungan lasnya kendur akibat gelombang kejut yang sangat kuat dan hancur langsung di bawah air, sementara yang lain hancur berkeping-keping akibat ledakan berkekuatan tinggi. Singkatnya, dalam sekejap, ke-6 kapal selam berpola ajaib itu tenggelam ke dasar laut dan hancur total. Sebagian besar awak Thunder tewas di dasar laut karena tidak memiliki alat penyelamat. Sebagian kecil dari mereka berjuang mati-matian di dasar laut, tetapi akhirnya tewas. Gao Longting, yang berada di ruang komando kuil August, menatap layar cahaya. Setelah putaran pertama serangan dari Longspin,
Keenam kapal Thunder hancur berkeping-keping. Tatapannya yang awalnya puas diri dan arogan perlahan berubah dingin. Kehilangan 6 kapal di awal jelas merupakan awal yang buruk. Tucson, apa yang kau lakukan? Aku perintahkan kau sekarang untuk mengaktifkan rencana kawanan serigala kita dan menghancurkan ketiga kapal selam berpola sihir orang pembawa sial itu hingga berkeping-keping. Gao Longting mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. Menghadapi auman Gao Longting, Tucson tentu saja tidak berani lengah. Ia segera memerintahkan formasi kapal selam ke-6 yang telah direanisasi, 100 kapal selam berpola sihir, untuk mengepung dan menghancurkan 3 kapal selam Long Ridge dengan seluruh kekuatan mereka. Sebaliknya, Xiao Hong, yang berada di ruang komando inti pangkalan Angkatan Laut, memiliki ekspresi yang jauh lebih tenang, matanya tertuju pada layar cahaya di depannya, yang menunjukkan status penghancuran 6 rudal. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi Xiao Hong. Torpedo dengan daya rusak terbaik bukanlah torpedo penembus baja, melainkan torpedo gelombang kejut. Di bawah gelombang kejut yang tinggi, sambungan las yang tadinya tidak kuat langsung hancur. Thunder hancur total di bawah air dan berubah menjadi pecahan-pecahan pelat baja. Kerusakannya sangat parah. Berikan perintah kepada semua kapal Long Ridge untuk menempatkan torpedo kejut sebagai torpedo serang utama, dan torpedo lainnya sebagai torpedo tambahan, dan bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh ke kapal selam Gao Xiang Zenyi kapan saja. Xiao Hong melakukan penyesuaian melalui pola sihir komunikasi dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, 3 kapal selam Long Ridge, sambil terjerat dengan formasi kapal selam ke-6, juga mengirimkan kembali satu data ekstrim Thunder demi satu, seperti sudut belok maksimum kapal selam, kecepatan maksimum, penyelaman maksimum, jangkauan daya torpedo pola ajaib, DEL. Tucson, yang berada di Thunder nomor 1, tidak tahu tujuan sebenarnya dari 3 Long Ridge, tetapi Tucson benar-benar merasakan kesulitan Long Ridge. Dengan kecepatan maksimum 220 km, ia dapat meninggalkan Thunder beberapa blok jauhnya hanya dengan satu akselerasi. Saat berbalik, serangan jarak jauh yang sangat jauh itu membuat formasi kapal selam ke-6 pusing. Dengan kata lain, Long Ridge dapat membombardir sesuka hati dari jarak jauh, tetapi Thunder hanya dapat menyerang saat mendekati jarak 7 km, tetapi kecepatannya tidak dapat mengimbangi, sehingga tidak dapat cukup dekat untuk menyerang. Dengan cara ini, 3 kapal selam Long Ridge membuat armada kapal selam ke-6 yang direanisasi berputar-putar. Menghadapi pemandangan seperti itu, Tucson rasanya ingin meledak amarah. Perasaan yang paling intuitif adalah bahwa ketiga pegunungan panjang itu bagaikan lalat yang haus darah. Ketika musuh maju, kami mundur. Ketika musuh mundur, kami menyerang. Ketika tanah kacau, kami menyerang. Orang pembawa sial, gerutu Tucson dalam hati dengan suara putus asa. Perasaan paling intuitif saat ini adalah ia tak punya tenaga lagi. Xiao Hong, aku tahu kau sedang mengawasi. Kalau kau punya nyali, hadapi kerajaan Gao Xiang Zenyi ku secara langsung. Jangan bertingkah seperti pengecut. Tucson, yang sedang murka, mengirimkan pesan seperti itu melalui pola sihir komunikasi di pita publik. Tak dapat dipungkiri, saat ini Tucson sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar. Jika armada kapal selam tempur Gao Xiangzen yang besar saja tidak mampu bertempur dengan kuat, tetapi didukung oleh 3 Long Ridge, maka Gao Longting tidak akan mampu menghadapi armada kapal selam tempur sebesar itu. Bahkan, Xiao Hong bisa dengan mudah menangkap suara Tucson yang kesal. Mendengar suara Tucson, Xiao Hong kembali melihat peta tata letak kapal selam laut pedalaman Risjian, mengambil pola sihir komunikasi lagi, dan mengeluarkan perintah dengan nada tenang 3 long spin, mundur dari pertempuran. Kelompok tempur Tyrannosaurus Rex pertama dan ketiga akan mengaktifkan rencana pertempuran mereka. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintah seperti itu, 2 kelompok pertempuran kapal selam Tyrannosaurus Rex, yang berjarak kurang dari 100 km dari kelompok pertempuran kapal selam Thunder, mulai bergerak. Kapal selam berpemandu yang terletak di dasar laut juga meningkatkan kecepatannya, menuju ke grup pertempuran kapal selam Guntur yang dekat dengan dasar laut, dan memancarkan medan gaya induksi ke arah grup pertempuran kapal selam Guntur. Hampir seketika, ketika Longspin dan bahkan Tyrannosaurus Rex berada 50 km jauhnya dari kelompok sasaran, torpedo berpemandu ditembakkan dari peluncur torpedo dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti anak panah dari busur. Jumlahnya ada sekitar 400. Ini memberi orang perasaan yang luar biasa. Sementara itu, Tucson, yang berada di Thunderbolt One, masih geram dan terus-menerus memberi perintah kepada kapal selam. Dengar, semua komandan kapal selam. Saat kalian melihat kapal selam Lord Daeron orang pembawa sial itu, serang mereka. Kepung mereka dan pukuli mereka sampai mati. Namun, pada saat Tucson mengeluarkan perintah tersebut,
titik-titik cahaya padat muncul di layar lampu deteksi di depan Tucson. Laporkan kepada komandan, sejumlah besar torpedo tiba-tiba muncul di kedua sayap formasi kapal selam kita. Staf di ruang komando kapal selam melapor ke Tucson. Apa mendengar ini, raut wajah Tucson yang garang dan penuh kekerasan membeku, dan gelombang keheranan tiba-tiba muncul. Apa ini tidak mungkin? Tucson tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu. Kapal selam itu bahkan tidak menemukan kapal selam musuh, dan torpedo itu langsung menghantamnya. Kapal selam berpola sihir Provinsi Langit memiliki pemindaian dan jangkauan yang jauh lebih besar daripada Thunder. Alih-alih hanya menganalisisnya, ia hanya menyentuh sedikit saja. Perintahkan semua kapal selam untuk segera mencegat, lalu cari kapal selam Lord Aeron dan serang balik dengan sekuat tenaga. Tucson akhirnya tak bisa diam saja saat ini, karena ia merasa kapal selam Lord Aeron jauh lebih canggih daripada Thunder. Efektivitas dalam pertempuran bahkan tidak berada pada skala yang sama. Lebih dari 10 detik berlalu sebelum Thunder yang bereaksi lambat meluncurkan torpedo pola ajaib dalam upaya untuk mencegat. Dalam sekejap, 5 km dari grup tempur kapal selam Guntur, bola-bola cahaya muncul dan ledakan-ledakan terdengar silih berganti. Dasar laut yang tadinya tenang kini bergejolak. Dasar laut yang redup dan bebatuan terjal terpantul dengan sangat jelas. Memang, intersepsi 600 Thunder memang luar biasa kuatnya, tetapi bahkan ketika cahaya ledakan bersinar, lebih dari 100 torpedo berpemandu melesat keluar dari masa cahaya yang bergulir, bagaikan bilah tajam yang menusuk jantung, langsung menghantam kelompok tempur kapal selam Thunder. Melihat torpedo berpemandu yang mendekat dengan cepat, Tucson terkejut. Ia tak pernah menyangka bahwa meskipun hampir 600 kapal selam Thunder berusaha sekuat tenaga untuk mencegat, akan ada begitu banyak torpedo yang melesat ke arahnya. Saat ini, Tucson benar-benar merasa bahwa 3 kapal selam Longspin tadi hanyalah uji coba, dan kali ini adalah hidangan utama. Cepat, mulai intersepsi kedua. Meskipun terkejut, Tucson segera memberi perintah ini. Sayangnya, Thunder dirancang dengan fokus tunggal pada kuantitas, dan platform manufakturnya juga cukup sederhana. Pemuatan torpedonya sepenuhnya manual, tidak seperti Longspin, yang tidak otomatis seperti magasin. Rata-rata laju tembakan hanya 30 detik per putaran. 30 detik tak ada waktu tersisa sekarang. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, lebih dari 100 torpedo berpemandu, di bawah pengaruh medan induksi, tak satu pun meleset, dan mereka membombardir setiap kapal selam berpola ajaib dengan akurasi yang luar biasa. Untuk sesaat, di grup pertempuran kapal selam Thunder yang luas, bola-bola cahaya muncul di mana-mana, dan dasar laut yang tenang menjadi bergejolak saat ini, dengan suara gemuruh yang datang silih berganti. Hampir pada saat ini, di antara grup pertempuran kapal selam Guntur yang besar, 100 kapal selam pola sihir tenggelam ke dasar laut satu demi satu. Satu putaran pesawat tempur langsung mengurangi 1/5 personel. Yang lebih konyol lagi, pada saat ini, bahkan penampakan para penyerang pun tidak terlihat. Sungguh ironis. Kota Suci Ungu, markas besar kuil Ogus. Gao Longting, Yi Fengmo, dan bahkan semua jenderal dapat dengan jelas melihat melalui layar cahaya apa yang terjadi pada kelompok tempur kapal selam Guntur. Semua orang terdiam, seolah membeku, hanya menatap layar cahaya dengan linglung, ekspresi mereka dipenuhi ketakutan, keterkejutan, dan keterkejutan. Sebelumnya, mereka sudah bersiap menghadapi kapal selam Lord Aeron, yang tidak mudah dihadapi. Kapal selam mereka mungkin sangat canggih, tetapi sekarang, tingkat kemajuannya terlalu tinggi. Sulit membayangkan negara yang sepenuhnya tertutup bisa menciptakan senjata tempur berpola sihir yang begitu mengerikan. Semua orang benar-benar tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Setetes keringat perlahan mengalir di dahi Gao Longting. Ia menatap layar. Serangan Lord Aeron begitu halus dan samar, bagaikan hantu. 1/5 kapal selam mereka telah musnah. Hanya ada 2 kata untuk menggambarkan serangan ini mengerikan. Bagaimana mungkin, gumam Gao Longting dalam hati, wajahnya pucat pasi, hanya ekspresi terkejut dan takut yang menunjukkan keadaan pikirannya saat ini. Yi Fengmo, yang selalu tenang, tak mampu lagi mempertahankan sikapnya yang tenang. Sebaliknya, ia dipenuhi rasa takut. Bahkan jika ia menggaruk kepalanya, ia tak bisa membayangkan pemandangan di layar. Tanpa melihat kapal selam utama musuh, ia sudah kehilangan 1/5 pasukannya sendiri. Yi Fengmo tak kuasa menahan rasa sedikit merinding di punggungnya. Bagaimana Xiao Hong melakukannya? Yi Fengmo tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Saat ini, ekspresi Xiao Hong tetap tenang, tangannya diletakkan dengan sangat alami di atas meja logam. Ia menatap layar cahaya di depannya tanpa sedikit pun rasa puas diri,
hanya sedikit ketajaman di matanya. Apakah kau masih berpikir bahwa ras Lord Aeron adalah ras yang sama yang telah menderita penganiayaan di masa lalu dan hanya tahu bagaimana bertahan? Kau salah. Jika mereka tidak bangkit untuk membalas dendam, mereka akan mati untuk membalas dendam. Inilah keyakinan orang-orang Lord Aeron. Xiao Hong bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah pengakuan paling tulus di dalam hatinya. Semua kapal selam berpola sihir, jaga kerjasama dan luncurkan serangan besar-besaran terhadap kelompok kapal selam Gao Xiangzenyi. Sesaat kemudian, Xiao Hong kembali mengeluarkan perintah. Jelas, Xiao Hong sangat marah kali ini. Mengikuti perintah Xiao Hong, regu tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex pertama dan ketiga berakselerasi bersama dan menyerbu menuju formasi kapal selam Thunder yang tampak besar. Hanya serangan jarak dekat yang dapat memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada formasi kapal selam Thunder, membuat musuh tak punya peluang untuk melarikan diri. Hanya beberapa menit berlalu, dan kedua kelompok pertempuran Tyrannosaurus Rex yang diam akhirnya memasuki jarak 10 km yang dapat dipindai oleh Thunder. Melalui layar cahaya, Tucson yang saat itu sudah dipenuhi keheranan, dapat dengan jelas melihat sisi sebenarnya dari hantu di dalam air. Ya dewa, apa itu? Tucson tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara saat melihat Tyrannosaurus Rex raksasa di antara kapal-kapal Long Ridge dan Little Nurse yang berdesakan di layar cahaya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh Tyrannosaurus Rex lebih dari 10 kali ukuran Thunder, dan dapat disebut raksasa di dalam air. Meskipun terpisah 10 km, Tucson bisa merasakan tekanan yang kuat hanya melalui layar cahaya. Rasanya seperti sesak napas. Jika pukulan sebelumnya mengejutkan Tucson, maka pada saat ini, itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejutan, melainkan ketakutan belaka. Rasanya kekuatan bawah laut Sky Province tidak ada habisnya, terus-menerus mendorong imajinasi Tucson ke tingkat yang baru. Gao Longting, panglima tertinggi Kuil Ogus, menjadi pucat saat ini. Pasukan kapal selam besar yang ia bangun sebelumnya dengan mengerahkan kekuatan seluruh negeri kini tidak ada apa-apanya di hadapan rakyat Lord Aeron dan Xiao Hong. Bagaimana mungkin, gumam Gao Longting dalam hati, sudut mulutnya bergetar tak terkendali, kulit kepalanya menegang, dan ia merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin, membuatnya menggigil tak terkendali. Terutama ketika melihat Tyrannosaurus Rex yang besar, salah satu sisi baju zirahnya terbuka sepenuhnya, memperlihatkan peluncur torpedo yang padat di dalamnya seperti sarang lebah. Perkiraan kasarnya, ada ratusan peluncur torpedo. Di sisi lain, Xiao Hong di pangkalan Angkatan Laut perlahan berdiri, dan tatapan tajam di matanya semakin intens. Pada saat ini, momen kebangkitan ras Lord Aeron akhirnya tiba. Perlahan-lahan mengambil pola sihir komunikasi, Xiao Hong memerintahkan dengan suara melengking kelompok tempur Tyrannosaurus Rex pertama dan ketiga, tembak serempak. Mengikuti perintah Xiao Hong, Tyrannosaurus Rex di kedua sisi formasi kapal selam Thunder menembakkan satu torpedo pola sihir gelombang kejut demi satu dari peluncur torpedo, dan 4 peluncur torpedo di depan Long Ridge juga menembak terus-menerus. Karena Tyrannosaurus dan Longspin memiliki sistem pemuatan amunisi otomatis dan menggunakan metode penyimpanan amunisi tipe magasin, mereka dapat menembakkan satu peluru dalam waktu sekitar 5 detik. Oleh karena itu, setelah beberapa putaran salvo terus-menerus, orang hanya dapat melihat bahwa di wilayah laut yang luas, torpedo berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya dan padat datang dari dua arah, meraung dan membombardir formasi kapal selam Guntur dengan amarah terhadap orang-orang Gao Xiang. Perasaan paling intuitif yang diberikan oleh ribuan dan ribuan torpedo adalah bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi atau menghindarinya, seperti hujan deras. Menghadapi situasi ini, Tucson menelan ludah, berusaha membasahi tenggorokannya yang kering. Kemudian, dengan suara serak dan putus asa, ia memerintahkan semua unit cegah dan serang balik. Sayangnya, menghadapi puluhan ribu torpedo berpola ajaib, bagaimana mungkin mereka bisa mencegatnya, terutama kapal selam berpola ajaib milik Gao Xiangzen Yiguo yang sederhana dan kasar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, gerombolan torpedo gelombang kejut yang padat menyelimuti kurang dari 500 kapal selam Thunder yang tersisa. Bola cahaya yang terbentuk oleh ledakan padat itu bagaikan lautan cahaya yang luas, menyelimuti seluruh formasi kapal selam Thunder. Energi dahsyat yang dihasilkan dalam waktu singkat itu bahkan sempat membuat air laut di seluruh area mendidih, dan permukaan laut yang relatif tenang pun memercikkan cipratan besar yang tingginya mencapai ratusan meter. Kekuatan penghancur gelombang kejut itu begitu dahsyat, bahkan bebatuan di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Hanya dalam hitungan detik, 500 kapal selam Thunder, sebelum sempat menunjukkan performa terbaiknya,
telah berubah menjadi pecahan pelat baja dan komponen pola sihir yang rusak, lalu tenggelam ke dasar laut. Hanya tersisa kurang dari 20 kapal selam pola sihir yang masih utuh. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian serangan salvo dari lebih dari selusin kapal Long Reach, lebih dari 20 kapal Thunder yang rusak berubah menjadi rerun dewa bawah air dan jatuh ke dasar laut. Di wilayah laut tempat formasi kapal selam Thunder yang perkasa tadi berada, tak terlihat lagi. Air laut perlahan-lahan menjadi tenang, dan suasana kembali hening. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 menit. Menyaksikan layar cahaya terakhir di depannya menghilang sepenuhnya, Gao Longting, yang berada di ruang komando kuil Ogus, duduk di kursi utama dalam keadaan linglung, benar-benar tercengang, matanya menatap lurus ke depan. Sang jenderal yang sebelumnya selalu menyombongkan diri dan menyanjung kini tampak kebingungan di matanya. Satu-satunya yang terasa hanyalah dingin, dingin yang tak berujung. Ruang komando yang besar itu menjadi sunyi. Mereka tidak dapat membayangkan betapa parahnya kerusakan yang akan ditimbulkan oleh kegagalan pertempuran ini bagi negara Gao Xiangzhen. Belum lagi dampak negatif yang kuat dari mobilisasi nasional, hanya dari perspektif situasi perang, Gao Xiangzhen Yiguo kemungkinan besar akan sepenuhnya kehilangan kendali maritimnya atas bintang Ibel karena kegagalan ini. Kekuatan nasional akan turun ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, di ruang komando inti pangkalan Angkatan Laut, ketika semua pasukan musuh di area target ditenggelamkan, semua orang di ruang komando inti yang sebelumnya ramai dan sunyi melompat dari tempat duduk mereka serempak, mengepalkan tangan, dan bersorak tanpa henti. Mereka tahu betul arti kemenangan dalam pertempuran ini. Bahkan Xiao Hong yang tenang pun bermata merah dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ketika kabar baik itu sampai di istana kerajaan Valet City, Loris yang sudah tua dan para anggota Funeral Knights dipenuhi air mata, dan beberapa bahkan menangis karena gembira. Mungkinkah kita benar-benar bisa merebut kembali bintang Ibel? Mata Loris merah dan basah, dan ia terus berbicara sendiri. Tubuhnya yang duduk di singgasana sedikit gemetar. Sebuah suara seakan terus-menerus berkata, ya, kita punya harapan. Penghancuran total 600 Thunderbolt tidak diragukan lagi membuktikan keunggulan Angkatan Laut Skyrim. Namun, Xiao Hong, di ruang komando inti, tak berani terlalu terbawa suasana. Ia segera mengambil pola sihir komunikasi dan, dengan kegembiraan yang nyaris tak terpendam, mengeluarkan perintah penguasa air 9 dan 10, segera cari lokasi yang tepat untuk berlabuh. Divisi ketiga dan keempat Laut Kaspia akan segera turun dan merebut terusan besar Senglong sesuai rencana. Para Zeni yang ditempatkan di penguasa air 7 akan segera menyiapkan material untuk pembangunan gerbang-gerbang berat dan siap dikerahkan kapan saja. Hanya 1 menit setelah Xiao Hong mengeluarkan perintah, kedua penguasa air telah mendekati pantai, dan kelompok pertempuran pertama dan ketiga Tyrannosaurus Rex dengan cepat mendekati kanal besar Senglong. 10 menit kemudian, tanpa memberi Gao Xiangzhen kesempatan untuk bereaksi, kedua regu tempur Tyrannosaurus Rex berkumpul lebih dari 12 km dari kanal besar Senglong dan melakukan pemindaian garis pantai secara menyeluruh, dengan jelas mengidentifikasi garnisun atau bunker. Segera setelah itu, rentetan rudal berpola ajaib ditembakkan dari silo rudal di punggung Tyrannosaurus Rex dan Longspin. Mereka menerobos air, membentuk sudut siku-siku di udara, dan langsung menuju bunker di kedua sisi kanal besar Senglong. Intensitas rudal tersebut jauh melampaui serangan yang mengganggu di terusan Seinlon beberapa bulan lalu, dengan satu salvo yang melibatkan lebih dari 2.000 rudal. Meskipun kendaraan anti-pesawat pola ajaib di sepanjang pantai berusaha sekuat tenaga untuk mencegat, mereka dapat menangani puluhan atau bahkan ratusan rudal, tetapi ribuan di antaranya tampaknya berada di luar kemampuan mereka. Dalam sekejap, kedua sisi kanal besar Senglong berubah menjadi lautan api. Ditemani lautan api, prajurit Lord Aeron yang tidak bersenjata telah memasuki kedua sisi terusan naga suci. Di langit, diiringi auman naga, legiun ksatria naga muncul di cakrawala, melintasi kepala para prajurit Lord Aeron. Mereka membentuk lengkungan indah di udara, bertujuan untuk melancarkan serangan udara yang tepat sasaran di kedua sisi kanal naga suci, yang telah dilalap api. Menghadapi pemandangan ini, ratusan ribu prajurit Gao Xiang yang ditempatkan di kedua sisi terusan besar Senglong benar-benar tercengang dalam waktu 5 menit. Ketika kedua divisi Lord Aeron tiba, yang tersisa bagi mereka hanyalah memanen jagung dan menghabisi prajurit Gao Xiang yang tersebar satu persatu. Lebih lanjut, Water Overlord nomor 1 telah mencapai lokasi yang ditentukan dan perlahan muncul dari pantai di belakang prefektur Jingxian. Sambil membangun jembatan ponton dengan cepat, berbagai kendaraan teknik telah diangkut keluar dari Water Overlord yang besar itu. Tepat saat pasukan Lord Aeron selesai membersihkan tepi selatan terusan naga suci,
para teknisi yang mengenakan baju zirah berpola sihir yang tertutup sepenuhnya telah mulai membangun pertahanan Lord Daeron di tepi selatan terusan naga suci, tempat asap pertempuran masih mengepul. Lebih dari 100 kapal selam kecil yang masih berfungsi mulai menyelamatkan puing-puing thunder dari dasar laut dan menumpuknya di pantai. Material baja ini mudah didapat. Baru 1 jam berlalu sebelum pasukan Lord Daeron sepenuhnya menguasai terusan naga suci, dan sudah mulai mendirikan tungku peleburan raksasa untuk memproduksi logam paduan berukuran mikron. Para penguasa bawah laut yang besar, satu demi satu, mengangkut berbagai peralatan konstruksi ke tujuan mereka. Setelah runtuh, bangunan itu segera dibangun kembali. Efisiensinya begitu cepat hingga mengerikan. Kelompok tempur kapal induk Tyrannosaurus Rex 3, yang memimpin 30 kapal kelas Longspin dan 100 kapal khusus, secara bertahap melintasi terusan besar Shenlong dan memasuki Samudra Merah untuk pertama kalinya, melaksanakan misi keamanannya. Berdiri di ruang komando inti, Xiao Hong menyaksikan pertempuran antara Provinsi Shengxi dan Provinsi Jingxian. Tatapan tajamnya memancarkan keagungan tak terbatas, bak Raja Lord Daeron. Sekarang, aku nyatakan bahwa Provinsi Shengxi akan menawarkan wilayah utaranya untuk dimasukkan ke dalam wilayah Lord Daeron. Provinsi Shengxi akan berganti nama menjadi Kabupaten Iris, dan Kanal Besar Shenlong akan berganti nama menjadi Kanal Besar Fajar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi perang di Kabupaten Fenggu. Xiao Hong perlahan mengambil pola sihir komunikasi dan mengumumkannya kepada seluruh penduduk Provinsi Skyrim. Atas perintah Xiao Hong, para prajurit di sepanjang terusan Fajar segera mendirikan tiang bendera setinggi 100 meter. Diiringi nyanyian perang Lord Daeron, mereka kembali mengibarkan bendera pertempuran pasukan Lord Daeron. Dengan demikian, mereka menyatakan kepada kerajaan Gaoxiang Zhenyi bahwa kanal besar Shenlong yang telah mereka bangun dengan susah payah adalah milik Lord Daeron dan diganti namanya menjadi Kanal Besar Fajar. Terusan ini menjadi harapan bagi warga Lord Daeron untuk mendapatkan kembali tanah air mereka. Malam tanpa akhir kekaisaran Lord Daeron sekali lagi menyambut Fajar. Diiringi pengumuman Xiao Hong dan nyanyian militer Lord Daeron yang tak kenal lelah, penduduk Skyrim berhenti dan menatap layar. Di medan perang, diselimuti asap mesiu, bendera pertempuran Lord Daeron perlahan-lahan menyala. Diterangi sinar matahari, bendera itu berkibar tertiup angin, berdiri tegak di atas rerun dewa yang terbakar bagai raksasa yang sedang bangkit. Seluruh penduduk provinsi langit memandangi gambar-gambar di layar. Tak ada perayaan berlebihan, tak ada senyum gembira, tetapi setiap tatapan penuh harapan dan tekad. Mereka telah menanggung begitu banyak penderitaan, dan pada saat ini, mereka melihat harapan. Pada saat yang sama, di kuil Ogus, dunia es dan api menyelimuti mereka. Mereka secara alami dapat melihat bendera pertempuran Lord Daeron berkibar melalui layar cahaya, dan mereka semua tercengang. Pada saat ini, Gao Longting dan Yi Fengmo tiba-tiba menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi kebangkitan dan kiprah Lord Daeron di negara Jingxian, dan mereka tidak lagi mampu melancarkan serangan balik sedikitpun. Kelompok tempur kapal selam yang mengerikan di laut pedalaman Risjian membuat mereka dilanda kekhawatiran yang tak berkesudahan. Meskipun Gao Xiangzhen memiliki peralatan dan kekuatan militer yang mumpuni, mereka tak lagi mampu mengguncang provinsi Tianji yang dipimpin Xiao Hong. Melapor kepada ayah, sebuah kelompok tempur kapal selam dari provinsi Skyrim telah berhasil menyeberangi terusan besar dan memasuki Samudra Merah. Lokasi pasti mereka tidak diketahui. Di ruang markas, seorang perwira intelijen melapor kepada Gao Longting, suaranya serak. Semua orang mengerti apa artinya membiarkan kelompok tempur kapal selam Lord Daeron memasuki Samudra Merah. Samudra Merah terhubung dengan dua samudra lain di Bintang Ibel. Ini berarti wilayah pesisir negara Gaoxiang Zhenyi tidak lagi aman. Siapa yang tahu di mana kelompok tempur kapal selam Lord Daeron akan muncul, dan siapa yang tahu kemana Underwater Overlord akan mengirim pasukannya. Di bawah kepemimpinan Gao Longting, negara Gaoxiang Zhenyi sudah dalam bahaya. Gao Longting membuka kandang harimau itu, tetapi gagal membasminya. Harimau itu malah keluar sepenuhnya dari kandang. Inisiatif Bintang Ibel telah sepenuhnya diserahkan kepada Provinsi Langit. Mulai sekarang, pertanyaannya mungkin bukan lagi bagaimana Gao Xiangzhen Yiguo menyerang Provinsi Tianji, tetapi bagaimana Provinsi Tianji menyerang Gao Xiangzhen Yiguo. Kapal selam berpola sihir Gao Xiangzhen hampir tak berguna. Di depan Long Reach, mereka hanya memindahkan baja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gao Longting bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar kehilangan kata-kata. Faktanya, kegagalan pertempuran ini hanyalah awal dari bencana bagi negara Gao Xiangzhen. Akibat mobilisasi umum seluruh bangsa, lahan yang seharusnya dipanen justru terbengkalai.
Pabrik-pabrik yang seharusnya memproduksi kebu dewa sehari-hari telah berhenti beroperasi. Gao Xiang Zenyi Guo telah memasuki awal bencana. Adapun Xiao Hong, yang berada di pangkalan angkatan laut, dia sekali lagi mengambil iman es, menyarungkannya, dan mengenakan jubah hitamnya. Tugas utama bulan depan adalah memanfaatkan kesempatan untuk membangun pertahanan yang kuat bagi kanal besar Fajar. Ingatlah untuk membuatnya tak tertembus. Gunakan sebanyak mungkin logam paduan mikron di dalam pertahanan, karena kanal besar Fajar akan segera menjadi jalur penyelamat strategis. Selain itu, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memproduksi kapal selam pola ajaib dan Underwater Overlord 2. Serigala yang sesungguhnya akan segera datang. Xiao Hong memberikan beberapa instruksi sederhana dan perlahan meninggalkan ruang komando inti, memanfaatkan jeda pertempuran untuk melatih dirinya. Adapun siapakah serigala yang disebut Xiao Hong, sebenarnya sudah jelas dengan sendirinya. Sementara itu, Zhang Sangjun masih tinggal di pangkalan militer Grey di Grey Star. Bagaimana mungkin Zhang Sangjun tidak tahu tentang situasi pertempuran Gao Xiang Zenyi Guo ketika ia mengetahui bahwa grup tempur kapal selam guntur Gao Xiang Zenyi Guo dihancurkan sepenuhnya oleh kapal selam Lord Daeron dalam waktu kurang dari 1 jam, Zhang Sangjun merasa pingsan dan merinding. Tak seorang pun lebih memahami arti informasi ini selain Zhang Sangjun. Binatang buas itu telah keluar dari kandangnya. Kerajaan Gao Xiang Zenyi tidak lagi memiliki ibu kota untuk berhadapan langsung dengan Provinsi Tianji. Kerajaan itu juga telah kehilangan keunggulan geografisnya. Seluruh lautan bintang Ibel telah sepenuhnya di luar kendali. Ras Lord Daeron memiliki modal utama untuk kebangkitan mereka, yaitu sumber daya. Setelah serangkaian analisis ini, Zhang Sangjun bersandar di kursinya dan menghela napas panjang. Panglima tertinggi, saya baru saja menerima rekaman detail pertempuran ini dari Gao Xiang Zenyi Guo. Pada saat ini, asisten wanita Zhang Sangjun tiba-tiba masuk dan melaporkan kepada Zhang Sangjun kata demi kata. Zhang Sangjun tidak mengerutkan kening atau mengatakan apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan dan mengetuk pemutar video pola ajaib di mejanya. Asisten perempuan itu mengerti dan mengangguk ke arah Zhang Sangjun, lalu menanamkan pola sihir gambar sekte pertama ke dalam alur pemain. Saat berikutnya, hal pertama yang muncul di layar adalah gambar 3 Long Reach menghancurkan 6 Thunder, diikuti oleh adegan mereka mempermainkan seluruh skuadron kapal selam ke-6. Begitu bagian luar Long Reach muncul di hadapan Zhang Sangjun, ekspresi tegasnya berubah, dan dia duduk dari tempat duduknya. Ya dewa, Zhang Sangjun tak kuasa menahan diri untuk berseru saat melihat performa luar biasa dan penampilan Long Spin yang memukau. Ia tak pernah menyangka teknologi Skyrim telah berkembang ke tingkat seperti itu. Namun, ini baru awal dari keterkejutan Zhang Sangjun. Segera setelah itu, rentetan torpedo dari kapal selam Lord Daeron menyusul. Terutama ketika Tyrannosaurus Rex raksasa itu muncul, Zhang Sangjun merasakan tenggorokannya tercekat dan hembusan angin dingin di punggungnya. Apa-apaan ini kapal selam atau kapal perang berpola sihir, gumam Zhang Sangjun dalam hati, matanya sedikit terbelalak. Kemudian, Tyrannosaurus Rex melancarkan salvo dahsyat, daya tembaknya mengerikan. Saat ini, Zhang Sangjun sangat yakin bahwa dengan kemunculan Tyrannosaurus Rex, Provinsi Langit tidak lama lagi akan mengembangkan kapal perang pola ajaib. Jika Provinsi Langit dibiarkan mengembangkan kapal perang pola ajaib, konsekuensinya akan sangat serius. Artinya, Provinsi Langit akan sepenuhnya menyingkirkan blokade informasi kerajaan Gao Xiang Zenyi di Provinsi Langit, memasuki alam semesta harimau, mencari suaka, dan mengungkap dosa-dosa kerajaan Gao Xiang Zenyi dan kesalahan-kesalahan kerajaan Sangbang Zenyi ke publik. Dan juga akan menerima dukungan dari persemakmuran Apenini. Pada saat itu, tidak akan mungkin lagi untuk menekan ras Lord Daeron, dan ras Lord Daeron akan sekali lagi menjadi ancaman besar bagi Red Raiders Alliance. Tak lama kemudian, pemandangan berubah lagi, menampilkan adegan sekelompok Tyrannosaurus Rex menyerang tepian Grand Canal. Berbagai rudal yang ditembakkan sungguh memukau dan mengejutkan, membuat orang-orang merasa tercekik. Selain itu, ada pula efisiensi luar biasa pasukan Lord Daeron. Kecepatan penyelesaian seluruh proses penyerangan dan rekonstruksi, serta kualitas pasukannya, bahkan lebih unggul daripada kerajaan Sangbang Zenyi. Zhang Sangjun tahu seperti apa pasukan Lord Daeron di masa lalu. Meskipun mereka jago bertempur, mereka jelas tidak seperti sekarang. Dulu, mereka hanya jago bertempur dan menyerang, tetapi sekarang mereka ganas namun teanisir dengan baik. Kemampuan tempur masing-masing prajurit telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan 2 tahun lalu. Yang lebih mengerikan lagi adalah tatanan pasukannya. Apa yang dilakukan Xiao Hong sebelumnya dan sihir macam apa yang dia gunakan di Provinsi Langit, gumam Zhang Sangjun dalam hati. Saat ini,
Ia benar-benar merasakan betapa kuatnya Xiao Hong. Lagi pula, Zhang Sangjun yakin bahwa meskipun Provinsi Tianji sekarang berada dalam keadaan ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan. Dengan serangkaian pemikiran seperti itu, Zhang Sangjun tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Ia tahu bahwa situasi di Provinsi Tianji harus segera diatasi, jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakan tindakan luar biasa, gumam Zhang Sangjun sebelum mengeluarkan salah satu pola sihir komunikasi komandannya dan mengirim pesan ke ibu kota kerajaan Sangbang Zenyi, Bintang Boying. Pesan ini terutama mencerminkan status sebenarnya kerajaan Gaoxiang Zenyi dan Provinsi Tianji, dan menyarankan agar kerajaan Sangbang Zenyi secara pribadi campur tangan di Bintang Ibel. Apa yang disebut gangguan, terus terang saja, hanyalah serangan terhadap Skyrim, tetapi itu hanya kata yang lebih ringan. Boying, ibu kota negara Sangbang Zenyi, terletak jauh di dalam inti wilayah negara Sangbang Zenyi yang luas. Di seluruh tata bintang, terdapat berbagai pelabuhan bintang, dan terdapat pangkalan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Meskipun terletak di area teraman di kerajaan Sangbang Zenyi, keamanan di sini tetap cukup ketat. Semua pintu masuk dan keluar harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Personel non-militer dilarang keras masuk dengan pola perang apapun. Ini juga merupakan lokasi inti doktrin, kantor pemerintahan, dan militer kerajaan Sangbang Zenyi. Pada dasarnya, semua pejabat tinggi kerajaan Sangbang Zenyi bekerja di sini. Ini adalah jantung negara. Seluruh planet ini juga sangat indah, dengan danau-danau yang tenang, angin sepoi-sepoi, hutan hijau yang rimbun, dan bunga-bunga berwarna-warni. Dibandingkan dengan planet-planet lain di kerajaan Sangbang Zenyi, tempat ini bagaikan surga. Haitingga, penguasa tertinggi negara bagian Sangbang Zenyi, berlokasi di kota Rongshi di Bintang Boying. Haitingjia sendiri sebenarnya berusia lebih dari 1000 tahun, memiliki kekuatan pengendali jiwa tingkat 5. Namun, ia tampak baru berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah persegi, alis tajam, dan rambut yang disisir rapi. Ia mengenakan jubah ungu, dan mata segitiganya, di balik ekspresi muramnya, memancarkan keagungan yang luar biasa, memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Hanya dengan duduk di sana, ia memancarkan aura keagungan tanpa amarah. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Aura ini adalah ketenangan dan akumulasi dari kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Haitingga berada di kantornya, matanya tertuju ke jendela dengan ekspresi muram. Meskipun situasi keseluruhan di kerajaan Sangbang Zenyi relatif tenang, situasi di seluruh negeri cukup rumit, terutama Uni Apen ini, yang merupakan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan antara dua peradaban. Akar kontradiksi ini terletak pada perbedaan bentuk peradaban. Tidak dapat didamaikan, seperti es dan api, bahkan jika kedua aliansi tidak memiliki konflik kepentingan, mereka tidak dapat bersatu. Adapun yang mana di antara kedua bentuk peradaban ini yang lebih baik atau lebih buruk, itu adalah masalah pendapat. Di Tiger Universe, ada perdebatan terus-menerus. Kedua belah pihak merampas titik lemah peradaban pihak lain dan mempertahankannya. Jika bukan karena perkiraan kekuatan nasional yang besar dari kedua belah pihak dan fakta bahwa Federasi Beba baru adalah sekutu Federasi Qi, kedua federasi tersebut mungkin sudah mulai berperang ratusan tahun yang lalu. Tentu saja, selain itu, isu yang lebih penting adalah isu ras Lord Aeron. Aliansi Red Riders belum memberikan pernyataan yang jelas, tetapi apa yang mereka lakukan di balik layar sudah jelas bagi semua orang. Federasi Apen ini selalu berharap untuk mengembalikan kebebasan bagi ras Lord Aeron dan menghentikan penganiayaan terhadap ras Lord Aeron. Sayangnya, Federasi Apen ini terlalu jauh dari Bintang Ibel. Terlebih lagi, blokade informasi Gaoxiang Zen membuat Uni Apen ini hampir mustahil mendapatkan berita apapun tentang Provinsi Langit. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Tepat saat Haitingga tengah asyik berpikir, sebuah getaran datang dari pola sihir komunikasi uskup Haitingga, yang berisi pesan yang dikirim oleh Zhang Sangjun. Berbalik perlahan, Haitingjia mengambil pola sihir komunikasi dan melihat pernyataan serta saran tentang Provinsi Tianji dan Kerajaan Gaoxiang Zenyi. Ekspresi Haitingjia berubah drastis. Haitingjia telah lama mengabaikan situasi Gaoxiang Zenyi Guo dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Zhang Sangjun. Namun, Haitingjia tidak pernah menyangka bahwa Provinsi Tianji, yang sedang berada dalam situasi genting, akan melancarkan serangan balik yang genting. Perlahan-lahan duduk di mejanya, Haitingjia menelepon Zhang Sangjun. Sesaat kemudian, Zhang Sangjun muncul di depan Haitingga dengan wajah penuh hormat dan sedikit tegas. Komandan Zhang Sangjun,
Mengapa situasi perang di Bintang Ibel seperti ini? Tanya Haitingjia dengan wajah muram dan tatapan dingin. Uskup, setelah penyelidikan yang panjang, saya menemukan bahwa penyebab langsung fenomena ini hanyalah satu orang, Xiao Hong, yang kini telah diakui oleh Provinsi Langit sebagai satu-satunya penerus Haris. Di bawah kepemimpinannya, Provinsi Langit ditarik kembali dari keputusasaan. Dan di bawah perencanaan dan eksekusinya, Pastor Gao Zeji, penguasa tertinggi kerajaan Gao Xiang Zhenyi, dibasmi, menyebabkan kerajaan Gao Xiang Zhenyi menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Provinsi Langit juga mengembangkan sejumlah besar badan mekanik berpola sihir di Laut Pedalaman Rizjia, jauh melampaui kerajaan Gao Xiang Zhenyi. Kini Provinsi Langit masih di bawah kepemimpinan Xiao Hong dan telah mulai menduduki Lautan Bintang Ibel. Zhang Sangjun melaporkan dengan jujur kata demi kata, ekspresinya tampak sangat serius. Zhang Sangjun tahu betul bahwa hanya mengandalkan Gao Xiang Zhenyi Guo, bahkan dengan dukungan rahasia, tidak akan ada gunanya dan hanya akan membuat Provinsi Tianji terus tumbuh lebih kuat. Xiao Hong, gumam Haitingjia dalam hati. Ini pertama kalinya Haitingjia mengulang nama Xiao Hong, dan matanya juga sedikit terpaku pada layar cahaya di depannya. Di layar cahaya, Xiao Hong mengenakan baju zirah unyilding, memegang iman es, menunggangi kuda berkaki besi, menyerbu di garis depan pasukan Lord Daeron, dengan momentum yang sama seperti Harrison di masa lalu. Meskipun baru pertama kali mendengar nama Xiao Hong, Heitinga tahu betul bahwa Xiao Hong jelas merupakan ancaman serius. Dalam benak Heitinga, ia terus teringat kata-kata Harrison sebelum kematiannya. Harrison berkata bahwa ia tidak akan mati dan tekadnya akan hidup selamanya. Hal ini memaksa Heiting untuk lebih memperhatikan. Ras Lord Daeron harus dibasmi sepenuhnya, terutama Skyrim, fondasi Lord Daeron. Namun, jika kerajaan Sangbang Zhenyi mengambil tindakan langsung, tekanan yang harus ditanggungnya akan terlalu besar. Berikan perintah untuk memanggil para menteri inti doktrin kerajaan Sangbang Zhenyi dan segera adakan pertemuan penting. Haitingjia memberi instruksi kepada sekretarisnya melalui pola sihir komunikasi. Hanya ada lebih dari 10 menteri inti doktrinal di kerajaan Sangbang Zhenyi, yang bertanggung jawab atas hampir seluruh kekuasaan di seluruh negeri. Di antara mereka, selain Heitinga, yang paling berkuasa adalah Plato, Menteri Dalam Negeri. Dengan kata lain, selain urusan militer, Plato adalah orang yang paling berkuasa di seluruh kerajaan Sangbang Zhenyi, kecuali Heitinga. Orang terpenting ketiga setelah Plato adalah Du Qiang, Wakil Menteri Dalam Negeri. Tentu saja, divisi ini hanya mencakup urusan dalam negeri dan tidak mencakup urusan militer. Tepat ketika Sangbang Zhenyi Guo sedang mempersiapkan konferensi tertinggi, setelah beberapa jam berlatih, Xiao Hong sekali lagi memasuki pabrik penelitian dan pengembangan rudal di Pangkalan Angkatan Laut. Tempat ini tidak dekat dengan garis pantai, melainkan sebuah dunia bawah tanah besar yang digali di pedalaman sepanjang dermaga nomor 3, lebih dari 2000 meter di bawah tanah, dengan luas yang setara dengan luas sebuah kota. Interiornya dilengkapi dengan peralatan pencahayaan imitasi matahari dan bangunan bawah tanah, membuatnya tampak seperti dunia bawah tanah. Truk dan pengangkut pola ajaib dapat dilihat di mana-mana di jalanan. Terhubung ke pabrik penelitian dan pengembangan rudal terdapat 15 saluran penghubung raksasa, yang cukup untuk mengangkut berbagai jenis rudal. Saat ini, Xiao Hong berada di gudang penelitian dan pengembangan setinggi 50 meter di jalan raya yang dinamis. Di dalamnya terdapat sebuah benda raksasa berbentuk rudal setinggi 40 meter. Xiao Hong berdiri di aula, menatap objek seperti rudal raksasa, diikuti oleh Flamingo dan Regi. Objek berbentuk rudal besar ini adalah pemancar sinyal ruang angkasa yang dapat menerobos blokade informasi kerajaan Gao Xiang Zhenyi dan mengirimkan informasi sederhana. Adapun apa yang harus dilakukan, sudah jelas dengan sendirinya, yaitu menjalin kontak sepihak dengan dunia luar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya sepenuhnya? Xiao Hong menatap Flamingo dan bertanya. Saat ini sedang diuji coba. Kalau tidak ada masalah, kami bisa melakukan uji coba peluncuran dalam beberapa hari, lapor Flamingo dengan jujur. Mendengar ini, Xiao Hong mengangguk pelan, matanya tidak menunjukkan kegembiraan atau kegembiraan. Ia berkata lembut, pokoknya, cepatlah. Dimengerti, kami akan menyelesaikan penelitian dan pengembangan secepat mungkin. Flamingo menanggapi dengan ekspresi serius. Baik Flamingo maupun Lei Jie tahu betul apa arti benda ini. Benda ini terkait dengan blokade informasi yang diberlakukan oleh kerajaan Gao Xiang Zhenyi di Provinsi Langit selama ribuan tahun. Hanya ingin menerobos atmosfer dan melintasi sistem Bintang Ibel tidaklah mudah mengingat situasi Provinsi Skyrim saat ini. Tepat saat Provinsi Langit sedang melakukan persiapan penuh, di Bintang Boying.
Lebih dari selusin kapal pengangkut pasukan berpola ajaib telah diam-diam berkumpul dari berbagai tempat di bintang Boying di kuil suci kota Rongshi. Beberapa jam kemudian, 13 menteri doktrinal inti kerajaan Sangbang Zenyi berkumpul di ruang pertemuan inti. Seluruh ruang konferensi itu megah, dengan bingkai kayu padat berbentuk oval, relief militer yang indah, bunga-bunga yang indah, figur-figur yang tampak hidup, dan patung raksasa Ogus yang tergantung tinggi di dinding di belakang kursi utama. Ketika semua orang tiba, Uskup Heitinga perlahan duduk di kursi utama, dan di sebelahnya adalah kanselir berdarah besi yang terkenal, Plato. Plato bukanlah pengemudi tingkat tinggi, kekuatannya mungkin hanya setara pengemudi tingkat 2 atau 3. Ia tampak berusia lebih dari 60 tahun, dan sebagian besar rambut di dahinya telah rontok, hanya menyisakan beberapa helai rambut yang menyedihkan. Ia mengenakan kacamata kristal yang mumpuni dan sepasang mata elang, yang selalu memancarkan cahaya tajam dan dingin, membuat orang enggan menatapnya terlalu lama. Wajahnya tirus dan kantung matanya cukup dalam. Sosoknya tampak persis seperti itu, duduk tegak di kursi sebelah kiri Heitinga. Ia tidak mengenakan barang-barang mewah apapun, melainkan mengenakan setelan formal sederhana berwarna abu-abu gelap. Di sebelah kanan Heitinga adalah Zeko, Menteri Pertahanan Nasional dan Kepala Staf Distrik Militer Negara Bagian Sangbang Zenyi. Ia juga berusia di atas 50 tahun dan mengenakan seragam militer hijau tua. Pangkat Panglima tertinggi dengan seragam merah di pundaknya sangat mencolok. Hal terpenting yang membuat kalian semua berkumpul hari ini adalah tentang bintang Ibel. Heitinga melihat sekeliling dan berkata dengan suara berat, raut wajahnya tampak muram. Begitu pula, ekspresi para menteri inti berubah drastis setelah mendengar ini. Mereka tak pernah menyangka Heitinga memanggil mereka ke sini hanya untuk membahas hal sepele seperti bintang Ibel. Untuk sesaat, semua mata para menteri inti terus melirik antara Heitinga dan Plato. Perlu diketahui bahwa Plato sangat menentang penganiayaan terhadap ras Lord Daeron. Sebaliknya, ia berharap dapat menyelesaikan masalah ras Skyrim dan Lord Daeron secara tuntas melalui cara damai seperti komunikasi dan negosiasi, serta memulihkan kebebasan bagi ras Lord Daeron. Akan tetapi usulan tersebut ditolak langsung oleh Heitinga. Mungkin kau tidak tahu, Provinsi Tianji, di bawah kepemimpinan seorang pria bernama Xiao Hong, telah mulai bangkit. Ia juga merencanakan dan melaksanakan pembasmian Gao Zeji. Negara bagian Gao Xiangzenyi sudah berada dalam periode lemah dan tak mampu lagi bersaing dengan Provinsi Tianji, ujar Heitingjia tanpa ekspresi. Mendengar ini, ekspresi para menteri inti lainnya terguncang. Kabar dari Heitingjia seperti itu sungguh di luar dugaan mereka. Baru beberapa tahun yang lalu, mereka mengetahui bahwa Provinsi Langit sudah dalam bahaya dan diambang kehancuran. Bagaimana mungkin Provinsi Langit bangkit begitu cepat hanya dalam 2 tahun, mengalahkan Gao Xiangzenyi Guo yang berkuasa dan bahkan membasmi Pastor Gao Zeji sungguh tak terbayangkan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke layar cahaya di tengah meja konferensi, di mana terdapat gambar penampilan Xiao Hong yang dikumpulkan intelijen. Dibandingkan dengan wajahnya yang masih muda di kota Taiwu, Xiao Hong kini terlihat jauh lebih dewasa dan garang, terutama rona dingin di antara alisnya. Melihat foto itu saja, ia memancarkan aura dingin dan aneh. Janggut abu-abu muda di sudut mulutnya menambah sedikit kesombongan. Temperamen seperti ini memberi orang perasaan intuitif bahwa ia adalah Harrison versi muda. Penampilannya tidak hanya mirip, tetapi temperamennya bahkan lebih mirip lagi. Segera setelah itu, video yang diputar di tengah meja konferensi adalah adegan kapal selam berpola ajaib Provinsi Langit melancarkan serangan mengerikan terhadap kerajaan Gao Xiangzenyi. Meskipun semua orang yang hadir terbiasa dengan kapal perang berpola sihir, mereka semua terkesiap saat melihat Provinsi Langit telah membangun kapal selam berpola sihir dengan efektivitas tempur yang tinggi dalam segala macam keadaan yang tidak menguntungkan. Orang-orang ini tentu saja sangat paham dengan situasi terkini di Skyrim. Di bawah segel Harrison, hampir mustahil untuk mengoperasikan badan mekanik berpola sihir. Namun, Skyrim benar-benar menciptakan kapal selam berpola sihir yang begitu kuat, sungguh menakjubkan. Jelas, kekuatan Xiao Hong tidak hanya terletak pada kemampuan bertarungnya, tetapi juga pada dominasinya yang super kuat. Beginilah situasi umumnya. Negara Gao Xiangzenyi sedang dalam bahaya. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita harus segera menemukan solusi. Kita tidak boleh membiarkan Provinsi Tianji berkembang secara gegabah lagi. Heitingjia duduk di singgasana utama, tangannya diletakkan di atas meja, dan berkata dengan penuh keagungan di matanya. Saya berpendapat bahwa saat ini hanya ada satu situasi yang saling menguntungkan, yaitu menyelesaikannya melalui negosiasi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan.
Negara Gao Xiangzenyi yang cacat itu sendiri merupakan kasus yang sia-sia, dan sebaliknya telah membebani Uni Qi dengan reputasi buruk yang tak berkesudahan, menjadi noda yang tak terhapuskan bagi Uni Qi. Kita sekarang perlu berubah, menghilangkan semua kontradiksi, dan terlibat dalam perdagangan normal dengan berbagai negara, alih-alih melawan Lord Daeron dan Uni Apenini. Kita harus belajar dari mereka dan mengambil jalan yang kuat. Inilah jalan pintas, alih-alih meraba-raba jalan baru yang tidak realistis. Plato berbicara lebih dulu, suaranya nyaring dan menggema. Namun, setelah mendengar ini, Heitinga memasang senyum setengah lebar dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Jika jalur persemakmuran Apenini direplikasi, kekuasaan pemerintah akan melemah hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akankah Heitinga menerima ini? Akankah kelompok-kelompok kepentingan yang kompleks di negara bagian hulu Zenyi menerima ini? Tuan Plato, yang perlu kubicarakan sekarang adalah Provinsi Langit, bukan Uni Apenini. Tolong jangan terlalu jauh dari topik. Heitinga menjawab dengan wajah dingin, tanpa menatap Plato. Dapat dikatakan bahwa Plato dan Heitinga selalu berada di dua posisi yang berbeda. Plato memandang seluruh negeri dari bawah ke atas, sementara Heitinga memandang seluruh negeri dari atas ke bawah. Perspektif mereka berbeda dan terdapat perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Namun, Heitinga sebenarnya tidak punya cara yang tepat untuk menghadapi Plato. Ya, ia punya cara untuk menghadapi Plato, tetapi bakat super Plato tak tergantikan. Heitinga tidak bingung tentang hal ini, dan dia memiliki hubungan cinta-benci dengan Plato. Masalah Lord Daeron dan masalah Apenini sebenarnya sama saja. Jika kita menggunakan kekerasan terhadap Skyrim, Uni Apenini pasti akan terlibat. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan sangat jelas oleh Uskup. Sekalipun tidak ada komunikasi antara Uni Apenini dan Skyrim, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika Uskup setuju, saya bersedia pergi ke Bintang Ibel secara langsung dan berbicara baik-baik dengan Xiao Hong, kata Plato dengan ekspresi serius. Bicara bagaimana caranya bicara sekalipun kita bisa mencapai kesepakatan, apa kau pikir begitu Lord Daeron bangkit, Xiao Hong dan Lord Daeronnya akan selalu berdamai dengan kerajaan Sangbang Zenyi pada saat ini? Du Qiang, Wakil Menteri Dalam Negeri, tiba-tiba berbicara. Ia sudah lama memiliki hasrat yang kuat terhadap Plato dan sangat yakin bahwa selama ia memiliki hak yang sama dengan Plato, ia akan mampu membawa kerajaan Sangbang Zenyi ke puncak kejayaannya saat ini. Oleh karena itu, Du Qiang seringkali hanya memelihara hubungan nominal dengan Plato, tetapi diam-diam cemburu padanya. Cara terbaik untuk menjaga perdamaian adalah kita selalu lebih kuat daripada lawan kita. Saya yakin akan hal itu, ujar Plato dengan ekspresi berwibawa dan suara lantang. Berhentilah berdebat, mustahil untuk berdamai dengan Lord Daeron. Tuan Plato, urus saja urusan internal kerajaan Sangbang Zenyi dengan baik. Jangan terlalu khawatir tentang urusan luar negeri. Aku telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan melawan Provinsi Tianji untuk menghilangkan masalah di masa depan. Mengenai bagaimana menjelaskan Uni Apenini, Provinsi Tianji telah membasmi begitu banyak warga sipil Gaoxiang. Alasan ini sudah cukup. Kita harus melawan invasi Provinsi Tianji ke Kerajaan Gao Xiangzenyi dan sepenuhnya mendukung Kerajaan Gao Xiangzenyi. Misi tempur ini akan berada di bawah komando penuh Zhang Sangjun. Heitingjia berpikir sejenak dan mengeluarkan perintah. Ini juga merupakan cara yang paling mudah dan cepat bagi Kerajaan Sangbang Zenyi. Di sisi lain, ketika Plato mendengar ini, ia tak kuasa menahan diri untuk menghela napas panjang dan wajahnya tampak tidak senang. Dalam pandangan Plato, negara tertinggi kebenaran sejati berada di jalan yang salah dan semakin menjauh. Namun, Heitinga telah mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah luar negeri dan ia telah melampaui wewenangnya. Dalam hal ini, Plato tidak dapat berkomentar apapun. Namun, sesaat kemudian, Plato perlahan mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Heitinga dengan kedua tangannya. Ia berkata dengan suara lantang, "Yang mulia, Direktur Konstruksi Kabupaten Alta di Kerajaan Sangbang Zenyi telah ditangkap atas dugaan pelanggaran. Ketua Mahkamah Agung Kabupaten Tulis sangat tidak kompeten dan telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Gubernur Kabupaten Gagochi korup dan menyalahgunakan kekuasaannya. Saya telah menangkap mereka semua. Saya telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, dan eksekusi akan segera dilaksanakan. Saya harap Uskup akan meninjau hal ini." Mendengar ini, raut wajah Heitinga berubah aneh. Setiap kali Plato melihatnya, ia akan membasmi beberapa pejabat senior kerajaan Sangbang Zenyi. Dalam setahun, lebih dari 100 pejabat telah dieksekusi. Para pejabat di seluruh kerajaan Sangbang Zenyi berada dalam bahaya.
Banyak pejabat senior berlari ke Heitinga untuk menangis dan mengeluh bahwa hidup lebih buruk daripada mati. Perdana Menteri Plato yang agung, bisakah kau sedikit lebih santai, tidak perlu membasminya jika dia tidak melakukan kesalahan, kata Heitinga dengan sedikit putus asa, dengan sedikit rasa dendam di hatinya. Tidak, selama saya menjabat, saya harus tetap waspada. Tidak seorang pun boleh melakukan apapun yang merugikan kepentingan nasional di bawah pengawasan saya, kata Plato kata demi kata. Sepertinya Perdana Menteri Plato punya dendam terhadap pejabat kerajaan Sangbang Zenyi, kata Duki yang melirik Plato dan perlahan. Ya, jadi lebih baik jangan jatuh ke tanganku. Saat aku memerintah negara, hukum adalah yang tertinggi. Membasmi seseorang berarti membayar dengan nyawa, dan utang harus dibayar. Pangeran yang melanggar hukum akan dihukum sama seperti rakyat. Ini adalah urat nadi negara, kata Plato dengan ekspresi serius, lalu menyodorkan dokumen di tangannya kepada Heiting. Heitinga menatap Plato dalam-dalam dan harus menandatangani. Lagi pula, ia tidak punya alasan untuk tidak menandatangani. Namun, ia juga menandatangani perintah lain pada saat yang sama, yaitu mengambil tindakan militer terhadap Provinsi Skyrim. Ini jelas merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Provinsi Tianji dan Xiaohong. Jika tidak ditangani dengan tepat, ini akan menjadi bencana. Sementara itu, Xiaohong di pangkalan Angkatan Laut masih meluncurkan rudal ke sinyal luar angkasa raksasa dan melakukan berbagai koreksi. Raut wajahnya sangat serius, karena Xiaohong tahu betul bahwa lawan sesungguhnya, kerajaan Sangbang Zenyi, pasti akan muncul, hanya masalah cepat atau lambat. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Setelah berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan Zeko, Menteri Luar Negeri Fu Anjun, dan jenderal inti lainnya, Heitinga sepenuhnya menyerahkan tugas menyerang Provinsi Langit kepada kereta berpakaian biru Zhang Sangjun. Makna dari keputusan tersebut sudah jelas. Artinya, meskipun negara kebenaran sejati dikutuk oleh banyak pihak di alam semesta harimau, ia tetap akan memusnahkan Provinsi Langit untuk membungkam mereka. Zhang Sangjun, yang menerima perintah tersebut, juga telah mulai melakukan persiapan dalam berbagai aspek. Tahap pertama adalah memobilisasi berbagai kapal berpola sihir, 120 kapal, 1 juta prajurit Sangbang, berbagai pesawat tempur berpola sihir, dan tank berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya. Menunjuk Jenderal Bellona sebagai panglima tertinggi garis depan. Hampir dalam sekejap, 4 negara bintang di bawah yurisdiksi militer Zhangxiang memulai mobilisasi militer skala besar. Setelah mobilisasi selesai, mereka akan menuju ke Demon Star sesegera mungkin. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pengerahan pasukan sebesar itu oleh negara Zenyi merupakan hal yang langka. Tujuannya jelas, yaitu berusaha mengalahkan Provinsi Tianji secepat mungkin, membasmi terlebih dahulu baru melapor kemudian, guna mencegah timbulnya masalah di masa mendatang. Selama Skyrim hancur, bahkan jika Uni Apen ini sangat tidak puas, mereka tidak akan berdaya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, jika perang pecah, kedua serikat besar itu tidak akan diuntungkan sama sekali, dan kedua belah pihak akan menderita kerugian. Apen ini tidak akan membiarkan diri mereka terjun ke dalam bencana hanya untuk memperjuangkan Skyrim. Sementara itu, di planet Ibel, bangsa Gaoxiang Zenyi telah sepenuhnya menghentikan operasinya. Efek samping dari model pembangunan sebelumnya yang bersifat stimulan telah mulai terasa. Total produksi biji-bijian bangsa telah turun hingga 50% dibandingkan tahun lalu, negara yang sudah menghadapi kekurangan pangan terus-menerus. Hal ini tentu saja menambah panasnya api. Puluhan juta orang mati kelaparan, dan negara Sangbang Zenyi tidak punya pilihan selain memberikan bantuan pangan darurat. Di sisi lain, Gaoxiang Zenyi Guo berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak ada sekolah dalam arti sebenarnya, tidak ada pabrik dalam arti sebenarnya, dan pemeliharaan senjata serta peralatan telah mencapai titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2/3 kapal perang pola sihir telah berlabuh di pelabuhan, dan hampir semua tank pola sihir dan pesawat tempur pola sihir telah berhenti bergerak. Jatah makanan para prajurit berubah dari 2 kali makan sehari menjadi 1 kali makan sehari. Seluruh tatanan pertahanan dan produksi negara telah mengalami kelumpuhan skala besar. Sementara itu, di Provinsi Langit, seluruh aspek pembangunan terus berjalan seperti biasa, dengan efisiensi tinggi dan berjalan secara tertib, serta bergerak selangkah demi selangkah menuju sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini, Xiaohong masih sibuk dengan rencana rudal sinyal luar angkasa. Hal ini sangat penting bagi Xiaohong, karena ia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan nasional saja, kesenjangan antara Provinsi Tianji dan Kerajaan Sangbang Zenyi bukan hanya sedikit, melainkan sangat besar. Xiaohong harus mencari bantuan dari luar, kelompok pemburu, Federasi Anya, dan bahkan Federasi Apenin,
karena Xiao Hong juga tahu bahwa Federasi Apenin bersahabat dengan ras Lord Aeron. Di pabrik penelitian dan pengembangan rudal di Caspian County, 3 rudal sinyal ruang angkasa raksasa bernama jarak jauh kini telah diproduksi dan didibak. Biaya setiap rudal jarak jauh cukup tinggi, hampir setara dengan 1000 rudal burung migrasi. Pada saat ini, 3 rudal jarak jauh telah perlahan-lahan diseret keluar dari gudang, dan kemudian di bawah bimbingan lengan mekanik pola ajaib raksasa, mereka perlahan-lahan diletakkan rata dan diangkut ke saluran penghubung. Tyrannosaurus Rex 4 yang telah disempurnakan telah menunggu di sana, menjalankan misi peluncuran utama. Tyrannosaurus Rex 4 dilengkapi dengan silo peluncuran rudal berpola magis yang sangat besar, dan pangkalan peluncurannya juga lebih stabil daripada 3 sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melakukan berbagai serangan strategis. Adapun Xiao Hong dan Flamingo, mereka berada di sebuah ruangan kecil di pabrik R&D. Xiao Hong, yang duduk di sebelah meja pembuat pola, sedang membuat pola sihir inti untuk misil jarak jauh dan pola sihir pemancar sinyal. Pola sihir semacam ini dipasang di badan mekanik pola sihir khusus. Sinyal dapat ditransmisikan sangat jauh, asalkan kapasitas informasinya dikorbankan. Untuk memastikan jarak transmisi maksimum, Xiao Hong hanya mempertahankan kapasitas 20 kata, yang sudah cukup. Informasi yang disimpan oleh Xiao Hong hanya terdiri dari beberapa kata Demon Star, Provinsi Skyrim, Lord Aeron, bantuan dibutuhkan, Xiao Hong. Setelah menyelesaikan pembuatan 3 pola sihir pemancar sinyal, Xiao Hong memasang ekspresi serius di wajahnya. Ia melirik ketiga pola sihir berbentuk bola di depannya. Ekspresinya sama sekali tidak santai atau tampan. Tak seorang pun lebih memahami situasi saat ini selain Xiao Hong. Tampaknya sangat baik, tetapi kenyataannya penuh dengan krisis. Xiao Hong tak punya pilihan selain melakukan ini. Xiao Hong dan ras Lord Aeron membutuhkan bantuan saat ini. Setelah memeriksa kembali pola sihir pemancar sinyal di tangannya untuk memastikannya aman, Xiao Hong mengemasi barang-barangnya, keluar dari ruang pembuatan pola kecil dengan ekspresi tenang, dan langsung menuju ke depan 3 rudal jarak jauh yang ditempatkan berdampingan. Kemudian, dengan bantuan tim R&D, ia membuka hulu ledak, memasang pola sihir pemancar sinyal ke dalamnya, dan kemudian mendibaknya lebih lanjut. Yang mulia, ketiga rudal tersebut telah dilengkapi dengan pengumpul sinyal antariksa, dan setiap tahap mesin pendorong dilengkapi dengan perangkat penghancur otomatis. Tepat ketika Xiao Hong melompat turun dari rangka logam, penanggung jawab rudal jarak jauh melapor kepada Xiao Hong dengan ekspresi serius. Hal ini juga telah dijelaskan Xiao Hong sebelumnya. Ia juga tahu apa tujuan rudal jarak jauh. Setelah mendengar laporan itu, Xiao Hong tidak menanggapi, melainkan mengangguk kecil. Kemudian, ia mengeluarkan perintah melalui pola sihir komunikasi, memerintahkan kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex nomor 3 untuk diam-diam menyelinap ke Teluk Sandin dan memuat rudal burung migran, menargetkan kota suci ungu. Perairan Teluk Sandin juga merupakan bagian laut terdekat dengan Saint Purple City, sekitar 2.900 km jauhnya. Rudal burung migrasi jarak jauh pun hampir tidak dapat menjangkaunya. Tentu saja, ada juga sejumlah besar alat pencegat rudal di sepanjang jalan, dan alat-alat itu sama sekali tidak berguna, karena bisa mencapai sarang Gao Longting. Bagaimana mungkin Gao Longting ceroboh? Mengenai serangan rudal ini, Provinsi Langit tidak berniat menghancurkan kota Sengsi. Hal ini tidak realistis. Tujuan utamanya adalah untuk membuat tipuan ke timur dan menyerang kota Sengsi di barat, menekan sistem komando Gaussian Zhen Yiguo, dan menarik perhatian. Tyrannosaurus Rex nomor 4 memilih kesempatan untuk meluncurkan 3 rudal jarak jauh guna mencari dukungan eksternal. Selama ada rudal yang dapat menerobos blokade luar angkasa sistem bintang Ibel, itu akan dianggap sukses. Sekitar 1 jam kemudian, 3 rudal jarak jauh, dengan panjang beberapa puluh meter, dimuat ke dalam Tyrannosaurus Rex 4. Kemudian, di bawah pengawalan 12 kapal selam Long Ridge dan 22 kapal selam berpola sihir yang berfungsi, kapal tersebut meninggalkan pangkalan angkatan laut untuk mencari lokasi peluncuran yang sesuai. Saat ini, perairan di luar Laut Rizgiane relatif tenang, dan permukaan laut berkilau. Pada saat yang sama, Xiao Hong telah memasuki ruang komando nomor 5 pangkalan angkatan laut. Kini, lebih dari selusin staf telah berkumpul di sana, berulang kali mengumpulkan berbagai data cuaca. Xiao Hong perlahan duduk di kursi utama ruang komando nomor 5, menatap layar cahaya di depannya dengan tenang. Di layar cahaya tersebut, koordinat sinyal menunjukkan bahwa regu tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex nomor 4 telah meninggalkan pangkalan angkatan laut dan sedang mencari lokasi peluncuran yang sesuai. Tyrannosaurus Rex nomor 3 telah siap dan mengunci perkiraan lokasi kota Ungu Suci. 2 jam kemudian,
Tyrannosaurus Rex 4 akhirnya menemukan area peluncuran yang cocok. Meskipun cuacanya tidak menentu, momen ini terasa sangat damai. Yang mulia, Tyrannosaurus Rex 4 sudah siap, rudal jarak jauh sudah siap, semuanya normal. Pada saat yang sama, Komandan Tyrannosaurus Rex nomor 4 segera mengirim pesan kepada Xiao Hong. Mendengar ini, raut wajah Xiao Hong berangsur-angsur menjadi serius. Ia lalu diam-diam mengambil pola sihir komunikasi dan memerintahkan Tyrannosaurus Rex No. 3 Tyrannosaurus Rex nomor 3, segera mulai rencana serangan seperti yang direncanakan semula. Mengikuti teriakan Xiao Hong, Sub-Zero, lapisan pelindung punggung lebar Tyrannosaurus Rex nomor 3 perlahan terbuka, dan kemudian, sesuai dengan instruksi Xiao Hong sebelumnya, ia dengan cepat menembakkan 10 rudal burung migrasi. Dalam sekejap mata, rudal burung migrasi itu keluar dari air, berbelok di ketinggian tinggi, lalu membuka sepasang aileron dan melesat lurus ke arah kota Shengzi dengan kecepatan tinggi. 5 menit kemudian, 10 rudal migrasi lainnya diluncurkan. Singkatnya, tujuannya adalah untuk mempertahankan kesinambungan serangan rudal burung migrasi sebanyak mungkin, daripada serangan salvo yang dahsyat, dan untuk memberikan tekanan penuh kepada Gao Xiangzhen Yiguo setiap saat. Tepat ketika rudal burung migrasi memasuki area intersepsi yang luas di kota Shengzi, Komandan Pertahanan Kerajaan Gao Xiangzhen segera mengaktifkan rencana intersepsi dan memberitahu Gao Longting di kuil Ogus tentang berita tersebut. Pada saat ini, meskipun Gao Longting masih mempertahankan penampilannya yang sombong, pipinya yang cekung menunjukkan betapa sulitnya hidupnya saat ini. Terutama ketika dia mengetahui bahwa kerajaan Sangbang Zenyi akan meninggalkan kerajaan Gao Xiangzhen dan menyerang Lord Daeron secara langsung, dia semakin khawatir. Tahukah kamu, perintah seperti itu juga menunjukkan dari sisi lain bahwa kerajaan Gao Xiangzhen tidak lagi berguna bagi kerajaan Sangbang Zenyi. Tidak diketahui apakah kerajaan Sangbang Zenyi yang sangat kuat akan sepenuhnya meninggalkan kerajaan Gao Xiangzhen. Situasi domestiknya sedang kacau balau. Ketika salah satu pihak semakin kuat dan pihak lain melemah, kerajaan Gao Xiangzhen sama sekali bukan tandingan Provinsi Tianji. Namun, pada saat ini, Gao Longting menerima pesan dari Kepala Pertahanan bahwa Provinsi Langit telah meluncurkan sejumlah rudal pola ajaib yang tidak diketahui jumlahnya, yang menuju ke kota Shengzi, dan berharap agar Gao Longting berlindung sementara. Gao Longting merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya setelah mendengar berita ini. Apa yang ditunjukkan oleh pemandangan ini ibu kota negara Gao Xiangzhen telah terpapar kekuatan Provinsi Langit. Bagi sebuah negara, ini tentu saja berarti bahwa mereka telah memasuki situasi genting. Setelah jeda kurang dari 5 detik, Gao Longting segera memberi perintah, menyiapkan kapal pengangkut pola sihirnya sendiri, lalu bergegas keluar dan, di bawah perlindungan pengawalnya, menuju ke area berlabuh kapal di dekatnya. Tepat ketika Gao Longting sibuk melarikan diri dan Yi Fengmo mengambil inisiatif untuk mengambil alih pertahanan, Xiao Hong, yang berada di pangkalan angkatan laut, sudah sedikit menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak dapat memahami rincian situasi di kuil Ogus, setelah gelombang ke-6 rudal burung migrasi dilemparkan, Xiao Hong mampu memperoleh gambaran umum. Tyrannosaurus Rex nomor 3, luncurkan 30 rudal migrasi kali ini. Tyrannosaurus Rex nomor 4, kalian punya waktu 5 menit untuk segera meluncurkan rudal jarak jauh. Xiao Hong mengeluarkan pola sihir komunikasi dan mengeluarkan perintah, tanpa ekspresi apapun. Xiao Hong tahu betul bahwa serangan kali ini tidak terduga dan tingkat keberhasilannya paling tinggi. Di masa depan, musuh akan waspada dan akan sangat sulit bagi rudal jarak jauh untuk menembus bintang Ibel. Sejujurnya, Provinsi Langit saat ini tidak memiliki kekuatan luar angkasa, dan pembentukan kekuatan luar angkasa tidak akan tercapai dalam semalam. Meskipun Provinsi Skyrim memiliki kekayaan teknologi luar angkasa, tanpa pabrik atau platform produksi, bagaimana mungkin hal itu bisa terwujud terlebih lagi, 1 atau 2 kapal perang berpola sihir hanyalah setetes air di lautan. Sekarang satu-satunya harapan Xiao Hong terletak pada kekayaan yang telah dikumpulkannya sebelum datang ke bintang Ibel. Ia juga berharap Bo Shan dan Mo Si dapat membantunya saat ini. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka dapat melobi pasukan lain. Singkatnya, selama mereka menerima sinyal, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Hong mempercayai mereka sama seperti ia mempercayai pasukan tawanan. Hanya semenit setelah Xiao Hong mengeluarkan perintah, Tyrannosaurus Rex nomor 4 yang besar perlahan muncul dari air dan membuka lapisan pelindung punggungnya. Pada saat yang sama, 3 rudal jarak jauh raksasa terjulur keluar bersama menara tetapnya. Laporkan kepada Yang Mulia, Longspin sudah siap. Melaporkan kepada Kepala Daerah, 24 kapal Longspin sudah berada di posisi dan siap memberikan panduan estafet kapan saja.
Untuk sesaat, staf di samping Xiao Hong terus melapor kepadanya. Tembak, Xiao Hong tidak berani menunda dan segera mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, melihat ketiga rudal jarak jauh itu, pola-pola ajaib yang indah pada bagian ekornya bersinar dengan cahaya, dan tiba-tiba menyemburkan api merah, lalu melesat lurus ke langit, kecepatannya makin lama makin cepat. Dorongan energi spiral yang kuat bahkan menyebabkan 3 pusaran raksasa terbentuk di sekitar Tyrannosaurus Rex 4, dengan gelombang bergulung. Dalam sekejap, 3 rudal jarak jauh memasuki ketinggian tinggi dan meluncur keluar atmosfer. Pada saat yang sama, Long Reach, yang dikerahkan di seluruh lautan, juga bekerja tanpa lelah untuk melacak ketiga rudal tersebut dan terus mengirimkan pesan koreksi. Rudal jarak jauh itu memasuki udara pada ketinggian 10.000 meter. Semuanya normal. Rudal jarak jauh memasuki ketinggian 30.000 meter dan berhasil dipisahkan dari mesin pendorong tahap pertama. Mesin tahap kedua berhasil dinyalakan. Setelah pemindaian, tidak ditemukan tanda-tanda intersepsi musuh untuk saat ini. Sesaat, suara-suara itu terus terngiang di telinga Xiao Hong. Xiao Hong tak berkata apa-apa, hanya mengangkat kelopak matanya dan menatap layar raksasa di depannya. Ia meletakkan tangannya di atas meja, tak bergerak, alisnya sedikit berkerut, dan jejak ketegangan terlihat jelas di matanya. Tidak ada seorang pun yang lebih memahami daripada Xiao Hong apa arti pemandangan di hadapannya, yakni harapan. Pada saat yang sama, Gao Longting sedang melarikan diri dan Yi Fengmo sedang memimpin intersepsi rudal burung migran. Gao Xiangzhen dan 2 tokoh penting Yi Guo lainnya sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri, jadi bagaimana mungkin mereka punya energi untuk memperkirakan apa yang sedang dilakukan Provinsi Tianji. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa mereka. Di luar angkasa, kecuali jaringan blokade informasi yang terletak di tepi sistem Bintang Ibel, sebagian besar kapal perang pola sihir hampir semuanya berlabuh di Pelabuhan Bintang, dan sebagian lainnya tetap berada di area aman Bintang Ibel. Alasannya adalah kapal perang pola sihir kerajaan Gao Xiangzhen ini tidak lagi memiliki terlalu banyak sumber daya untuk pemeliharaan harian, dan setiap langkah maju membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Tepat saat para awak kapal berlabuh di pelabuhan antariksa untuk beristirahat dengan lesu, suara-suara tajam terdengar dari sistem peringatan dini di semua pelabuhan antariksa, dan alarm berbunyi keras. Menghadapi suara seperti itu, para awak kapal yang agak malas di Pelabuhan Bintang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Detik berikutnya, 3 titik cahaya merah muncul di pemindai ruang angkasa lama. Mereka telah menembus atmosfer dan langsung menuju Pelabuhan Bintang. Apa yang terjadi? Para staf dan bahkan awak kapal di Pelabuhan Bintang tercengang melihat pemandangan ini. Mereka sama sekali tidak siap menghadapi pemandangan seperti itu. Bahkan lebih tidak terbayangkan bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi. Tak berdaya, Singgang hanya bisa mengirim pesan pertanyaan kepada Yi Fengmo. Yi Fengmo, yang berada di pinggiran kota, bertanggung jawab untuk mencegat rudal burung migrasi, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dan menjadi pucat ketika dia mendengar laporan dari pangkalan luar angkasa. Saat ini, Yi Fengmo mengerti segalanya. Rudal-rudal migrasi ini hanyalah tipuan. Tujuan sebenarnya seharusnya adalah 3 rudal yang ditembakkan ke luar angkasa. Selain itu, Yi Fengmo juga dapat merasakan bahwa ketiga rudal berpola ajaib ini memiliki arti yang luar biasa dan kemungkinan besar digunakan untuk mengirimkan informasi kontak ke dunia luar. Jika ini berisi bukti penganiayaan kerajaan Gao Xiangzhen terhadap Provinsi Skyrim, maka kerajaan Sangbang Zenyi tidak akan bisa mendapatkan tempat. Yang lebih penting, ini akan sekali lagi mendorong isu Lord Aeron di Provinsi Skyrim ke dalam visi negara-negara di alam semesta Tiger. Sekalipun tidak ada hal seperti itu, pesan sederhana untuk meminta bantuan sudah cukup menimbulkan masalah. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Gao Xiangzhen Yi Guo. Jika tidak ada rudal burung migran di depannya, semuanya akan baik-baik saja. Yi Fengmo akan langsung menggerakkan pola sihir ilusi untuk keluar dari atmosfer. Namun, jika Yi Fengmo meninggalkan tempat ini sekarang, kemungkinan besar dia akan menghadapi risiko kota Shengzi dihancurkan rata dengan tanah oleh rudal. Perintahkan kapal perang berpola sihir di sekitar untuk bergerak cepat dan mencegat ketiga rudal berpola sihir itu sepenuhnya dengan segala cara. Yi Fengmo mengeluarkan perintah itu dengan ekspresi serius di matanya. Selain ketiga rudal pola ajaib ini, yang membuat Yi Fengmo merasa sedikit dingin adalah bahwa Provinsi Langit tampaknya telah mulai mengembangkan teknologi luar angkasa, seperti binatang buas yang telah mengembangkan sayap sedikit demi sedikit. Namun, tepat ketika Yi Fengmo baru saja mengirimkan perintah tersebut, ketiga rudal jarak jauh itu telah terpisah dari mesin tahap kedua dan digantikan oleh mesin pola sihir ruang angkasa yang lebih cepat.
Kecepatannya bahkan lebih cepat lagi, bagaikan anak panah yang melesat dari busur, melewati pelabuhan bintang yang mengorbit bintang Ibel, dan melesat menuju kehampaan yang luas dan dalam. Di sisi lain, 3 kapal perang pola sihir yang menerima perintah membutuhkan waktu 5 menit penuh untuk segera berpisah dari pelabuhan antariksa, dan kemudian mengejar ke arah 3 rudal jarak jauh dengan kecepatan penuh. Jika itu adalah angkatan darat, 5 menit akan mudah, tetapi untuk perang luar angkasa yang cepat berlalu, 5 menit cukup untuk menghancurkan kapal perang atau memberi kapal musuh cukup waktu untuk melarikan diri. Ketika kapal perang pola ajaib berbalik, 3 rudal jarak jauh telah lenyap tanpa jejak, membuatnya hampir mustahil untuk mengejarnya. Dalam keputusasaan, Yi Fengmo hanya bisa memerintahkan kapal pola sihir melakukan perang gerilya di pinggiran sistem bintang untuk mencegat mereka dengan sekuat tenaga. Tepat ketika seluruh kerajaan Gao Xiang Zenyi memusatkan perhatiannya pada rudal jarak jauh, hampir tidak ada seorang pun yang memperhatikan mesin tahap kedua yang tampaknya terbengkalai yang dijatuhkan oleh rudal jarak jauh. Saat ini, cangkang luar salah satu sisi dari 3 mesin tahap kedua telah dibuka diam-diam, melepaskan 3 logam tak beraturan seukuran kepalan tangan berwarna hitam tanpa pantulan apapun. Ini adalah pengumpul sinyal ruang angkasa. Selain mengumpulkan sinyal rahasia yang masuk ke bintang Ibel, ia juga dapat berfungsi sebagai satelit pola sihir sederhana. Ia dapat menavigasi Long Ridge dan rudal berpola ajaib yang berlayar di samudera bintang Ibel, yang selanjutnya meningkatkan jangkauan rudal di Provinsi Langit dan selanjutnya memastikan keakuratan rudal berpola ajaib. Saat ketiga pengumpul sinyal ruang angkasa, seperti meteorit kecil, terpisah dari mesin yang ditinggalkan, mereka melayang ke orbit. Dalam kekosongan yang begitu luas, sangat sulit untuk memperhatikan sesuatu seukuran kepalan tangan. Begitu ketiga pengumpul sinyal ruang angkasa memasuki orbit yang telah ditentukan, mereka segera dihidupkan, berfungsi sebagai stasiun relay sinyal untuk menyediakan navigasi yang sesuai untuk rudal jarak jauh. Setelah sekitar 5 menit titik buta, gambar 3 rudal jarak jauh muncul lagi di layar cahaya di depan Xiao Hong, dan staf juga mengkalibrasi rute mereka dalam berbagai aspek. Xiao Hong tidak mengatakan apa-apa lagi dari awal hingga akhir. Pada titik ini, Xiao Hong sudah membuat semua rencana untuk 3 rudal jarak jauh, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menyerahkannya pada takdir. 20 menit kemudian, ketiga rudal jarak jauh itu melesat maju, akhirnya mendekati tepi sistem bintang Ibel tanpa batas. Pada saat yang sama, 2 kapal patroli berpola sihir antariksa dengan cepat muncul di jalur rudal jarak jauh. Lebih jauh lagi, terdapat jaringan blokade informasi bintang Ibel, dan mereka pun sepenuhnya menjauh dari sistem bintang Ibel. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar kapal patroli berpola magis kerajaan Gao Xiang Zenyi sudah sangat tua. Kapal-kapal tersebut sepenuhnya merupakan produk Federasi Beba baru yang berusia ratusan tahun. Oleh karena itu, daya tembak dan performanya telah sangat berkurang. Oleh karena itu, bahkan dalam menghadapi 3 rudal jarak jauh ini, kedua kapal patroli pola sihir itu masih agak tidak berdaya dan hanya dapat menggunakan meriam pola sihir ruang angkasa untuk melakukan serangkaian penembakan gila-gilaan. Akibatnya, sebuah rudal jarak jauh meledak saat melewati kapal patroli pola ajaib, dan pecahan-pecahan yang dihasilkan ledakan itu berhamburan kemana-mana. Adapun 2 rudal jarak jauh lainnya, mereka dengan cepat menerobos jaringan blokade sinyal yang penuh dengan perisai, sepenuhnya keluar dari sistem bintang Ibel, dan melarikan diri. Pada saat yang sama, Xiao Hong, yang berada di pangkalan angkatan laut, memandangi beberapa layar cahaya di depannya. Layar-layar itu berkedip beberapa kali, lalu menghilang satu demi satu. Ia berdiri diam, tatapannya setenang biasanya. Xiao Hong tahu betul bahwa karena jaringan intersepsi sinyal Gao Xiangzhen, pangkalan angkatan laut telah kehilangan semua kontak sinyal dengan 2 rudal jarak jauh yang tersisa. Sejak saat itu, pangkalan angkatan laut harus sepenuhnya bergantung pada navigasi otomatis dan operasi independen dari rudal jarak jauh tersebut. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, Provinsi Skyrim tidak memiliki kendali atasnya. Namun, staf di ruang komando tidak berhenti bekerja. Karena rudal jarak jauh yang baru saja dihancurkan masih terbungkus beberapa pengumpul sinyal mini. Pengumpul ini memiliki fungsi yang jauh lebih sedikit daripada yang ada di mesin tahap kedua. Mereka hanya berfungsi untuk mengumpulkan sinyal. Kemungkinan besar, pengumpul ini hanya seukuran bola kaca, berwarna hitam, dan terparkir di ruang hampa, sehingga hampir mustahil ditemukan. Dengan cara ini, sembari mengirimkan rudal pola sihir jarak jauh, Provinsi Langit juga memiliki kemampuan pengumpulan sinyal tertentu di sistem bintang Ibel, yang berguna untuk mengumpulkan intelijen dari mana saja di alam semesta harimau dan mengirimkannya ke kerajaan Gao Xiang Zenyi. Peluncuran ini benar-benar sukses. Pada saat yang sama,
Kelompok tempur kapal induk Tyrannosaurus Rex nomor 3 telah berhenti menyerang kota Shengzi dan diam-diam tenggelam ke laut dalam untuk bertemu dengan Overlord di air untuk mengambil persediaan, dan kemudian menunggu tugas berikutnya yang dikeluarkan oleh Xiao Hong. Di sisi lain, di pangkalan Angkatan Laut, saat rencananya selesai dengan lancar, Xiao Hong perlahan meninggalkan ruang komando dan langsung menuju ruang observasi dermaga No. 5. Yang sedang dibangun di sana adalah versi perbaikan dari Water Overlord, yang telah berganti nama menjadi Beehive. Ukurannya hampir sama dengan Tyrannosaurus Rex, tetapi gudang internal dan bahkan di bagian belakang telah ditingkatkan secara signifikan. Fungsi utamanya adalah untuk membawa para ksatria naga, dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas tempat tinggal bagi makhluk roh jenis naga, seperti ruang tamu bersuhu sangat rendah atau bersuhu tinggi, gudang penyimpanan pakan, dan lain-lain. Kapasitas muatan maksimalnya dapat membawa 100 makhluk roh jenis naga kecil secara bersamaan. Tujuan Beehive jelas ia berfungsi sebagai kapal induk bawah air yang mampu melancarkan serangan udara lokal terhadap negara bagian Gao Xiangzhen Yi yang sedang berjuang. Dan juga dapat berfungsi sebagai transportasi udara jarak pendek. Saat ini, Hive nomor 1 sedang menjalani berbagai pengujian, termasuk pembukaan dan penutupan serta sistem tenaga. Berdasarkan informasi yang diperoleh Xiao Hong sebelumnya, peluncuran dan pelaksanaan misinya akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Di tempat lain, 2 rudal jarak jauh yang telah sepenuhnya lolos dari sistem bintang Eagle telah membuang mesin luar angkasa tahap ketiga mereka, secara otomatis mengaktifkan mesin penghemat energi tahap terakhir mereka, dan membuang cangkang pelindung depan mereka. Generator sinyal mereka yang seperti payung juga terbuka, dan mulai mengirimkan sinyal 2 saluran. Saluran pertama adalah saluran resmi rahasia grup Hunter, yang biasanya hanya dapat diakses oleh para pemimpin puncak grup Hunter. Saluran lainnya adalah saluran marabahaya terpadu dari Tiger Universe. Segera setelah itu, kedua generator sinyal secara otomatis menyesuaikan arah mereka. Mereka berjalan sendiri-sendiri kedua arah, berkeliaran di antara kehampaan yang luas. Minggu lainnya telah berlalu. Hunter Star, kantor pusat Hunter Group. Setelah bertahun-tahun berkembang, Hunter Star kini telah bertransformasi menjadi planet yang sepenuhnya modern. Sumber daya makhluk spiritual yang melimpah di Hunter Star juga sangat membantu grup Hunter. Secara khusus, fondasi yang diletakkan oleh Xiao Hong dalam penelitian dan pengembangan kendaraan pola ajaib telah hampir sepenuhnya memonopoli industri kendaraan pola ajaib di Kekaisaran Jiadu. Boshan, bos grup Hunter saat ini, telah benar-benar kehilangan sikap joroknya. Ia memiliki janggut tipis, rambutnya disisir rapi, dan ia mengenakan kacamata berbingkai emas yang sangat indah. Boshan sendiri saat ini sedang duduk di kantornya yang mewah, memproses dokumen-dokumen di hadapannya. Selain itu, ia juga berusaha menerobos pertahanan sinyal bintang Eagle dan menghubungi Xiao Hong. Benar, sebagian besar karyawan di sini mengira Boshan adalah bos sebenarnya dari grup Hunter. Informasi Xiao Hong di Kekaisaran Jiadu hampir sepenuhnya dihapus, dan ia diasingkan ke tempat yang jauh. Namun, Boshan tahu betul di dalam hatinya siapa bos grup Hunter dan siapa pendiri grup Hunter yang sebenarnya. Kekhawatiran terhadap Xiao Hong semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ding, ding, ding. Pada saat ini, serangkaian ketukan di pintu tiba-tiba terdengar di telinga Boshan. Masuk. Boshan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap kantor yang terbuat dari logam paduan itu. Kemudian, seorang sekretaris wanita yang anggun perlahan berjalan memasuki kantor Boshan. Bos, barusan, platform informasi inti kami menerima pesan aneh yang dikirim langsung ke saluran informasi rahasia kami. Ini bukan kebetulan atau semacamnya. Silakan lihat, kata sekretaris wanita itu, lalu meletakkan selembar pola sihir informasi di depan Boshan. Ketika Boshan melihat kata-kata di layar cahaya, dan kemudian melihat ekspresi Boshan, dia tiba-tiba tertegun, mulutnya sedikit terbuka, matanya sedikit melebar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku di kursi. Hanya ada sebaris kata kecil di layar cahaya bintang Eagle, Provinsi Skyrim, Lord Daeron, butuh bantuan, Xiao Hong. 20 karakter pendek ini berisi informasi tak terbatas untuk Boshan. Xiao Hong berhasil memasuki Provinsi Langit, Xiao Hong masih hidup, dan situasi Xiao Hong saat ini tidak memuaskan. Terlebih lagi, pesan itu dikirim langsung ke saluran rahasia teratas grup Hunter, yang jelas-jelas dikirim ke Boshan. Bos, siapa sebenarnya Xiao Hong ini? Bagaimana mungkin mereka bisa melewati berbagai intersepsi dan enkripsi kita dan mengirim informasi langsung ke saluran inti kita? Kau tahu, bahkan militer Federasi Jiadu pun tidak bisa melakukannya, kata sekretaris perempuan itu dengan sedikit terkejut. Wajar saja ia tidak mengenal Xiao Hong.
Ia berasal dari Uni Apenini dan mulai bekerja di grup Hunter setahun setelah Xiao Hong pergi. Saat itu, nama Xiao Hong telah lama dihapus sepenuhnya oleh altar suci. Kecuali untuk kelompok orang yang terlibat itu, masa lalu Xiao Hong di Kekaisaran Gadu telah dihapus sepenuhnya. Orang-orang di Federasi Jiadu setempat mungkin tahu tentang hal itu, tetapi orang luar tidak tahu, dan tidak ada yang mau membicarakannya. Meskipun Xiao Hong diasingkan, bagaimanapun juga, itu adalah masa lalu Federasi Jiadu yang tidak begitu gemilang. Ayah, biar ku beritahu, dialah bos sebenarnya dari grup Hunter dan satu-satunya pendiri grup Hunter. Setelah beberapa lama, Boshan mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara kepada sekretaris wanita itu kata demi kata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, sekretaris wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun ia kurang lebih merupakan orang kepercayaan Boshan, ini adalah pertama kalinya ia mengetahui hal itu dan ia pun sedikit terkejut. Sejak pertama kali tiba, ia merasa grup Hunter itu aneh. Mereka diperlakukan seperti putra-putra Kekaisaran Jiadu. Selama mereka memasuki Kekaisaran Jiadu untuk urusan bisnis, mereka akan diberi lampu hijau sepenuhnya. Hampir setengah dari jenderal senior Kekaisaran Jiadu bersikap sopan kepada grup Hunter. Hari ini, ia tiba-tiba mengetahui bahwa Boshan bukanlah bos terbesar grup Hunter. Hal ini cukup mengejutkan sekretaris wanita itu. Ini, bagaimana mungkin kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini, tanya sekretaris perempuan Ayah dengan heran. Masih banyak hal yang belum kau ketahui. Tahukah kau bahwa aku dulu murid altar suci, jawab Boshan, lalu meraih pola sihir informasi di depannya, berdiri, dan berjalan keluar dari kantornya. Bos, kamu mau kemana? Ayah mengikuti di belakang Boshan dan bertanya padanya. Siapkan kapal pola sihir kuasa Useku segera. Aku akan menemui Panglima tertinggi Oto, kata Boshan kepada Ayah di belakangnya. Saat ini, Ayah sepertinya bisa merasakan bahwa Xiao Hong ini sungguh penting. Bagaimana mungkin orang yang bisa membuat Boshan begitu gugup adalah orang kecil? Alasan Boshan sendiri tidak menggunakan pola sihir komunikasi adalah karena begitu Xiao Hong terlibat, masalah ini akan menjadi sangat penting. Pada titik ini, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Xiao Hong. Setelah berlayar sehari semalam, kapal berpola ajaib khusus milik Boshan berpacu melewati Kekaisaran Gadu dan langsung menuju Bintang Mino tempat Oto sedang berlibur. Sebagai Panglima tertinggi berjubah merah dari Kekaisaran Gadu dan orang ketiga dalam komando Kekaisaran Gadu, liburan Oto dapat digambarkan cukup sederhana: sebuah kabin kecil di tepi laut, pancing, segelas jus lemon, dan hanya itu. Hanya ada satu pengawal yang menemaninya. Lagi pula, Oto sekarang punya tangan dan kaki. Bila perlu, ia bisa melindungi diri tanpa harus mengerahkan banyak pasukan. Ini juga gaya khas Oto. Pada saat ini, Oto sedang berdiri di pantai, mengenakan celana pendek dan rompi longgar, di laut dangkal, memegang pancing logam paduan di tangannya, tampak santai. Komandan utama, kapal khusus berpola sihir yang membawa Boshan, bos grup Hunter, baru saja tiba di Mino Star dan berada di depan pintu kediaman Anda. Katanya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Pengawal Oto menghampiri Oto dan berkata dengan suara pelan. Mendengar ini, raut wajah Oto berubah. Jarang Boshan mencarinya akhir-akhir ini, dan sepertinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Namun, hubungan antara Oto dan Boshan sudah jelas bagi semua orang. Saat ini, Oto juga bisa merasakan bahwa Boshan mengejarnya ke tempat ini, jelas untuk membicarakan sesuatu yang penting. Oleh karena itu, Oto tanpa banyak ragu, melemparkan pancing itu kepada penjaga, berjalan keluar dari laut dangkal, dan langsung menuju kabinnya. Sesampainya di kabin tak jauh dari pantai, Oto dapat dengan jelas melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam dengan pola magis terparkir di samping kabin. Boshan dan Ayah berdiri di depan pintu kabin. Ekspresi Boshan tampak cemas, dengan kerutan di wajahnya. Melihat kemunculan Boshan, hati Oto tiba-tiba tergerak. Ia bisa menduga kedatangan Boshan pasti untuk sesuatu yang besar. Boshan, ada apa? Oto tak mau repot-repot bersikap sopan pada Boshan dan menghampiri Boshan lalu bertanya. Saudara Oto, bisakah kita bicara di dalam? Boshan merendahkan suaranya, nadanya agak serak. Oto mengangguk sedikit, lalu membuka kabinnya dan memberi isyarat kepada Boshan untuk masuk. Dia menemukan meja kayu sederhana untuk diduduki, dan tanpa berbelit-belit, Boshan meletakkan pola sihir informasi di tangannya di atas meja kayu dan kemudian mengaktifkannya. Detik berikutnya, melihat pola sihir informasi, pesan yang dikirim Xiao Hong melalui rudal jarak jauh muncul lagi. Isinya sederhana, tetapi cukup mengejutkan. Bahkan Oto, seorang veteran dalam banyak pertempuran, tak kuasa menahan perasaan jantungnya menegang,
alisnya berkedut tanpa sadar, ekspresinya berubah sedikit, dan menjadi sangat serius. Otto sendiri sangat mengenal Xiao Hong. Ia memahami karakter Xiao Hong dan fakta bahwa ia tidak akan mudah meminta bantuan. Jika ada sesuatu yang membuat Xiao Hong meminta bantuan, pastilah itu adalah bencana. Bagaimana kamu mendapatkan informasi ini? Tanya Otto serius. Tidak seorang pun kecuali bos Xiao yang bisa langsung memasuki sistem pemrosesan informasi inti grup Hunter. Boshan menatap mata Otto dan mengucapkan kata demi kata. Maknanya sudah jelas. Sambil menatap Otto lagi, ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri, melepas topi jeraminya, dan berkata kepada penjaga di sampingnya, berikan perintah, cuti saya sudah selesai. Setelah berkata demikian, Otto langsung masuk ke kamar tidur kecilnya, berganti ke seragam militer merahnya, dan keluar bersama Boshan. Boshan sangat mencintai Xiao Hong, begitu pula Otto. Bukankah berkat Xiao Hong Otto bisa seperti sekarang ini? Tepat saat Otto membawa Boshan ke kapal pengangkut pasukan pola sihirnya, Otto langsung memerintahkan kapal pola sihir itu untuk memasuki istana kerajaan Kekaisaran Gadu dengan kecepatan penuh. 12 jam kemudian, melihat ke arah istana kerajaan Kekaisaran Gadu, lebih dari 500 orang dari kelompok pemburu elit asli sudah hadir. Mereka semua adalah Jenderal Kekaisaran Gadu, dipimpin oleh Otto, diikuti oleh Torpe, Lennon, dan Boshan, semuanya berdiri di aula raja. Kang Yu, yang duduk di singgasana, menatap pola sihir informasi di depannya dengan ekspresi serius. Kang Yu sendiri juga sangat memahami arti Xiao Hong bagi orang-orang ini. Pada saat itu, Kang Yu tiba-tiba menyadari mengapa Xiao Hong begitu mudah memberikan orang-orang ini kepadanya ketika ia memintanya. Daripada mengatakan bahwa Xiao Hong memberikan orang-orang ini kepada Kekaisaran Jiadu, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Xiao Hong mengandalkan orang-orang ini untuk sepenuhnya mengendalikan setengah dari kekuatan militer Kekaisaran Jiadu. Kekuatan militer seperti itu, setelah bertahun-tahun berkembang, tampaknya tak tergoyahkan. Bahkan di altar, dengan kematian Kurosawa Sen, kekuatan saga hanya milik Amiro. Benih yang ditanam Xiao Hong di Federasi Kadu terlalu besar. Sebagai penguasa suatu negara, Kang Yu sangat menyadari bahwa keterlibatan Xiao Hong terlalu besar. Mengirim pasukan untuk mendukung Xiao Hong niscaya akan menyeret Federasi Jiadu dan Qiyi, dua federasi yang tidak terkait, ke dalam kubangan perang. Kekaisaran Futan masih menyimpan dendam terhadap Xiao Hong. Dengan kata lain, sikap Federasi Jiadu terhadap Xiao Hong tidak konsisten. Namun sekarang, dengan 500 perwira militer senior yang meminta perintah, Kang Yu sulit menolaknya. Kita bisa pergi dan menyelamatkan Xiao Hong. Tapi untuk menyelamatkan Xiao Hong, kita perlu melintasi seluruh wilayah Federasi Beiyao, dan kita perlu berdiskusi dengan negara-negara di Federasi Beiyao. Jawaban Kang Yu sangat tulus. Ini juga merupakan masalah paling praktis saat ini. Sejujurnya, Kang Yu sendiri tidak ingin berperang. Belum lagi konsumsinya, tetapi itu akan mengharuskannya melintasi Federasi Beiyao yang besar, dan pertukaran urusan luar negeri terlalu merepotkan. Selain itu, orang-orang Federasi Austria Utara pada dasarnya curiga dan tidak mudah bergaul. Saya bersedia pergi ke Federasi AO Utara secara langsung untuk berkomunikasi dan melobi mereka, Otto menawarkan diri. Pada titik ini, Otto bertekad untuk mengerahkan segenap upaya, dan para anggota kelompok elit hunter yang asli juga telah sepenuhnya menyerah. Kang Yu tidak menghentikannya. Pada titik ini, jelas merupakan hal terbaik untuk menyerahkan masalah ini kepada Otto. Jika dia melakukannya dengan baik, dia akan langsung melakukannya. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia tidak akan disalahkan. Pelatih Otto akan pergi ke sana secara langsung, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Aku mendukungmu dan bersedia membantu Xiao Hong, lanjut Kang Yu. Terlepas dari apakah dia tulus atau tidak, sikapnya jelas. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Otto dan berjalan keluar bersama Boshan. Kemudian ia memerintahkan armada kelima untuk pergi bersamanya ke Federasi Nordik untuk berdiskusi. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Boshan dan semua orang di dalamnya sangat cemas. Mereka tahu betul bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Negara inti dari seluruh Federasi Nordik adalah Federasi Nordik. Selain itu, terdapat 4 negara di tengah, seperti Federasi Shenlong, yang bersama-sama membentuk kekuatan utama Federasi Nordik. Selain itu, terdapat beberapa kerajaan kecil. Tokoh paling senior di Federasi Beiyao adalah Swan, salah satu dari 6 pengendali udara hebat, yang memiliki kekuatan pengendalian udara tingkat ketiga. Setelah berlayar selama 3 hari 3 malam, Otto dan Boshan tiba langsung di Federasi Austria Utara. Kunjungan itu sangat mendadak dan tanpa persiapan sebelumnya. Dalam hal kekuatan nasional dan kekuatan militer,
Federasi Beiao berada satu tingkat lebih rendah daripada Federasi Kadu. Dengan kata lain, Federasi Beiao adalah yang terlemah dari keenam federasi hanya dalam hal kekuatan militer. Seluruh penduduk federasi tidak memiliki kemampuan bela diri maupun kemampuan bertarung. Hal ini tampaknya menjadi alasan utama sifat curiga mereka. Mereka selalu merasa bahwa federasi lain akan menyerang dan memberi mereka beberapa pukulan, yang membuat mereka merasa seperti sedang dianiaya. Ketika mereka mengetahui bahwa Otto, komandan berpakaian merah Federasi Gadu dan panglima tertinggi pasukan antar bintang, serta Boshan, pemilik grup Hunter, secara langsung mengunjungi Federasi Beiao, seluruh Federasi Beiao tercengang. Apa yang terjadi? Mereka mengusulkan kunjungan pada hari pertama, dan mereka memasuki Federasi Beiao sehari setelah kunjungan disetujui. Hal ini tentu saja membuat Federasi Beiao sedikit bingung, seolah-olah mereka sangat cemas. Namun demikian, Federasi Nordik tidak berani mengabaikannya, dan Komandan Militer Federasi Nordik Guan Peci secara pribadi bertanggung jawab atas pertemuan tersebut. Pada saat yang sama, Kang Yu juga menyampaikan informasi Xiao Hong ke altar dengan jujur. Namun, reaksinya tidak sekuat Otto. Ia membatalkan liburannya dan terburu-buru selama berhari-hari. Alih-alih, ia hanya berbicara sebentar dengan Otto, setuju untuk menyelamatkannya, dan akan melapor jika diperlukan. Informasi tersebut seolah menunjukkan bahwa altar belum sepenuhnya meninggalkan Xiao Hong. Faktanya, tak seorang pun mengetahui bahwa Amiro secara pribadi telah memerintahkan penghapusan semua informasi tentang Xiao Hong di Federasi Gadu. Kelihatannya kejam, tetapi sebenarnya sangat membantu Xiao Hong. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa baik kerajaan Gaoxiang Zhenyi maupun seluruh Federasi Qi tidak dapat melacak masa lalu Xiao Hong. Dengan kata lain, Federasi Anya dan kelompok Hunter dapat terhindar dari bencana, sehingga kekayaan Xiao Hong yang susah payah diperoleh tidak akan diam-diam dirusak oleh Federasi Qi. Adapun Xiao Hong di Bintang Ibel, karena blokade informasi yang menyeluruh, Xiao Hong tidak tahu apa yang dibicarakan Otto dan Boshan. Saat ini, Xiao Hong masih memasang ekspresi serius. Kerajaan Gaoxiang Zhenyi telah menjadi hiasan di depan Provinsi Tianji, tetapi kerajaan Sangbang Zhenyi belum tiba. Apa artinya ini? Semakin lama kerajaan Sangbang Zhenyi menunda, semakin besar dan menyeluruh persiapannya. Ini tentu saja bukan kabar baik bagi Xiao Hong. Xiao Hong, yang sedang berada di rumah Haris, sedang duduk bersila di sofa, masih menggunakan kekuatan kendali untuk mengolah pola sihir. Ia berlatih sangat keras, dan hampir setiap hari ia harus menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memastikan ia dapat mencapai level Grand Control Master tingkat keempat secepat mungkin. Kini, tenaga penggerak dalam tubuh Xiao Hong telah mencapai 27.899 bagian. Ia telah setengah jalan menuju Master mengemudi tingkat 4. Xiao Hong harus memanfaatkan setiap momen. Perabotan di ruangan itu hampir tidak berubah, dan tidak terlalu berantakan. Semuanya diletakkan di tempat yang sama dengan Harrison semasa hidupnya. Xiao Hong tidak ingin pindah, dan memang tidak perlu pindah. Tepat saat Xiao Hong duduk di sofa dan berlatih dengan penuh perhatian, pola sihir komunikasi di meja kopi tiba-tiba bergetar. Setelah menghentikan pola sihir kultivasi Yuran dan perlahan membuka matanya, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang meminta panggilan itu adalah Flamingo. Flamingo, ada apa? Tanya Xiao Hong setelah panggilan tersambung. Bos, berkat usaha Tyrannosaurus Rex nomor 4, suar pola ajaib kita akhirnya terhubung dengan wilayah Kaukasus. Flamingo melapor kepada Xiao Hong dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, tetapi kegembiraan ini hanya sedikit. Flamingo juga tahu bahwa wilayah Kaukasus juga merupakan wilayah Lord Daeron, karena ada banyak orang Lord Daeron di sana. Mendengar ini, ekspresi Xiao Hong tetap setenang sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Dengan kekuatan kerajaan Gaoxiang Zhenyi di Bintang Ibel saat ini, tidak akan sulit untuk menembus blokade informasi dengan wilayah Kaukasus. Bantu aku terhubung dengan Ren Qiyu, Xiao Hong langsung memberi instruksi pada Flamingo. Ya, Flamingo menjawab dan langsung memutus sambungan. Sesaat kemudian, wajah Ren Qiyu muncul di layar cahaya. Namun, ketika Ren Qiyu melihat penampilan Xiao Hong, ekspresinya sedikit berubah. Dibandingkan ketika Xiao Hong meninggalkan wilayah Kaukasus beberapa tahun yang lalu, Xiao Hong tampak lebih dewasa. Wajahnya yang lesu masih dipenuhi rasa dingin. Perbedaannya adalah, rasa dingin itu kini tampak dipenuhi rasa tertindas, agung, dan superioritas. Xiao Hong, lama tak bertemu. Apa kau merindukanku? Setelah sedikit terkejut, Ren Qiyu masih memasang ekspresi santai dan berkata. Senang sekali kau selamat. Sekarang aku ingin tahu, apa yang kau lewatkan? Xiao Hong mengabaikan kata-kata Ren Qiyu yang sangat provokatif dan langsung ke intinya.
Ren Qiu melihat wajah dingin Xiao Hong dan dengan bijaksana mengalihkan pembicaraan, katanya, kamu bisa bilang kamu tidak kekurangan apapun, atau kamu bisa bilang kamu kekurangan segalanya. Aku mengerti, kata Xiao Hong tanpa mengubah ekspresinya. Ia mengerti maksud Ren Qiu, yaitu bahwa perkembangan wilayah Kaukasus relatif seimbang. Tidak kaya akan apapun, tetapi cukup bagi penduduk di sana untuk bertahan hidup. Aku telah mengirimkan kapal selam berpola ajaib Han Beno. 1. Sebentar lagi, sejumlah besar logam paduan mikron, makanan, dan 20.000 pola perang akan dikerahkan ke wilayah hukummu. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu membuat wilayah Kaukasus tak tertembus, kata Xiao Hong lembut kepada Ren Qiu. Setelah itu, Xiao Hong tidak banyak mengobrol dengan Ren Qiu. Ia memberitahu Ren Qiu tentang penempatan pasukan dan kemudian memutuskan kontak. Ia meminta Lei Jie untuk membuat permintaan panggilan dan memintanya untuk datang. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas pasukan wilayah Kaspia. 15 divisi awal wilayah Kaspia adalah pasukan tempur tingkat pertama, dan yang diminta Xiao Hong adalah pasukan cadangan tingkat kedua. Alasan mengapa tentara melakukan ini seringkali adalah untuk mempersiapkan perang, untuk menanggapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xiao Hong, dan untuk menggunakan provinsi Tianji guna melawan kerajaan Sangbang Zenyi yang besar. 620.